Berarti bukan Tuhan. Tapi dalam dirinya ada unsur ketuhanan. Yang mana Tapi unsur Maria belum tahu. Yang mana unsur ketuhanan dalam diri Yesus? Yang mana? Sama seperti yang di Quran Anda ketika Yang mana? Jangan Quran. Yang nggak mana bisa dalam diri diterangkan, Yesus? Yang mana? nggak bisa dijelaskan. Nanti saya tanya ketika tadi Kalau Julian Anda nggak ngomong, bisa jelaskan, kenapa Anda berpendapat? loh saya mau tanya, yang mana Tuhan ketika Jangan berbicara kepada tanya. Musa? Jangan tanya. Kalau Anda Ya nggak bisa sama dong. menjelaskan, Pertanyaan kenapa Anda Anda? sama seperti itu. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, kenapa Anda berpendapat? Yang mana Tuhan ketika berbicara kepada Musa? Gimana sih ini Anda Yang mana balik-balik? Tuhan ketika berbicara dengan Udah dijelaskan tadi ya Bang Oke, Juma oke. itu. Oke. Tuhan itu menurut Bible Anda itu rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Sedangkan yang lu Tuhan Bukan kan seperti ini yang itu. Salah, salah. iya Jangan yang tunggu. Sebelum Anda melanjutkan, saya bacakan sejelas-jelasnya ya. Begini ya ayatnya. silakan. Satu Ya. Yohanes, saya bacakan ya. Hmm. 1 Yohanes Apa? 1 Yohanes 1 Yohanes apa? 18 Biar mungkin. Yohanes secara Yohanes 5. Yohanes 5:37 saya bacain ya. 1 Yohanes. Dengerin dulu saya yang ngomong. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, Bapa ini tidak punya rupa dan tidak pernah didengarkan suaranya secara langsung menurut Yesus. Oke, sedangkan Tuhanmu ini pernah didengarkan Ya. suaranya oe-oe waktu dia bayi. Rupanya juga pernah dilihat oleh ibunya karena nggak mungkin Yesus lahir tidak punya rupa. Pertanyaan ini adalah apakah anaknya Bunda Maria ini adalah Tuhanmu atau bukan? Oke, saya jawab ya. Saya jawab langsung ya. Boleh? Ya, iya boleh. Oke, ayat yang tadi yang Anda baca, perkataan Yesus kepada orang-orang yang berkumpul di situ bukan berarti ayat itu lantas menafsirkan atau menggugurkan ada suara Tuhan pada kitab Quran Anda tadi yang sama dengan di Bible. Kok lari ke Bukan Al-Quran berarti sih? Jangan ke lari Al-Quran ah. Ini biar ngomong Anda juga Yesus. mudah memahami. Nggak usah ngajarin Biar Anda Al-Quran. memahaminya. Nggak usah ajarin ikan berenang. Pertanggungjawabkan saja. Kan, ya Pertanggungjawabkan sekarang saja. kan gini, ayat itu kan dikatakan Anda tidak pernah mendengar katanya kan. Yesus yang ketika ngomong. Anda Yesus yang ngomong. Yesus mengomong kepada orang-orang yang ada di situ, katakan ada 10 orang. Siapa Dan di sana? itu Nggak ada 10 orang di situ. Kamu yang nambah-nambah. Atau katakan 50 orang. Tidak 50 orang. ada, Dia kan sedang tidak mengajar. ada, tidak ada. Dia kan 50 sedang orang. mengajar, bro. Oh, Dia kan sedang. Jadi gini, kita menafsir Alkitab itu, kita menafsir Alkitab, ada namanya konteks, bro. Ya, Konteks. apa? Konteksnya apa itu? Konteks gini, contohnya saya lagi ngomong, mungkin besok saya mengatakan ikan asin pas lagi makan, tapi besok saya bicara ikan asin lagi goreng ikan gitu, beda. Situasinya beda. Nah, ketika Anda membaca ayat itu bukan berarti jadi rujukan atau jadi tafsir bahwasanya Tuhan tidak pernah bersuara. Justru Anda berusaha menggugurkan Tuhan menampakkan suaranya, menampakkan wujudnya di kitab Perjanjian Lama atau Torah Yahudi. Tidak seperti itu. Bukan berarti ayat yang Anda baca tadi itu lantas menggugurkan semua ayat lain. Itu Kok lari kemana-mana sih bro? Saya ulang kembali. Jangan diputar kayak gasing. Yesus berkata, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu setuju atau tidak pernyataan Yesus ini? A setuju, B tidak. Setuju atau tidak bro? Jawab. Jawab. Yohanes 5:37, setuju atau tidak? Jawab. Pelan-pelan, Bang. Hah? Oh, pelan-pelan ya. Yesus yang ngomong, kamu setuju nggak omongan Yesus? Lanjut dulu baju aku ke depan. Yang halus bertanyanya, jawab, bilang gitu. Coba. Bang Handi. Bang Blessing, sudah ketemu belum? Halo?
Oh, sorry, saya rupanya lupa saya. Oke, saya jawab. Ayat itu tadi yang Anda baca, ayat sebelumnya Yesus sedang mengajar kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Dan memang benar, pada saat itu Tuhan mengatakan kepada mereka, tak seorang pun pernah mereka mendengar suara Tuhan, dan saya pernah mendengar, kata Yesus. Untuk konteks di situasi itu betul. Oke? Halo? Lanjut. Oke, nah jadi di ayat yang lain dikatakan tidak ada seorang pun melihat Allah, itu baru masuk ke tafsir. Jadi gini, kita membaca Alkitab itu ada namanya rentetan konteks. Jadi kita harus baca satu frikop. Tidak bisa sepenggal-sepenggal seperti tadi. Kalau kita sepenggal-sepenggal seperti itu gitu bisa salah tafsir. Soalnya ayat menjawab ayat itu ada rentetannya di atas sebelumnya gitu. Beda dengan Quran Anda kan? Beda, sangat beda sekali. Begitu. Jadi bukan berarti karena Anda baca ayat itu langsung semua menggugurkan bahwasanya Tuhan tidak pernah menyatakan suaranya, menyatakan wujudnya ke bumi. Bahkan yang kami percayai, Yesus yang adalah Sang Firman wujud ke bumi, mewujud langsung. Itu iman kami gitu loh. Kalau Anda tidak terima itu hak Anda begitu. Oke. Silakan. Bang Handi kemana ya Bang Handi? Dinda Kores? Saya ada. Ya, lanjut. Ditanggapi teman kita ini biar kita arahkan pelan-pelan. Silakan. Oke, kalau memang Tuhan itu turun langsung ke bumi, terus kenapa Stefanus kok tafsirannya ini sesat ya? Di Kisah Para Apostolos 7 nomor 38 sama nomor 51. Silakan dibaca. Maunya yang memberikan pertanyaan dong yang mau bacanya. Kisah Para Rasul berapa tadi? 7 nomor 38 sama 51. Kalau mau dibaca dari Matius sampai ke Wahyu dulu boleh, gua tungguin. Keberatan Anda yang mana coba? Yang mana ayat itu tuh cukup panjang itu. Coba. Iya. Yang mana keberatannya? Iya, itu yang Kisah Para Rasul 7:38 sama 51 itu dibaca. Iya, itu Stefanus. Stefanus ketika mau mati dihukum gitulah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya ini kan Musa nih harusnya ngobrolnya sama Tuhan langsung. Kok di sini ngobrolnya sama malaikat di sini? Oh, bukan begitu mungkin pertanyaannya. Mungkin Coba pertanyaannya dibaca. di sini. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Tidak ada Stefanus berbicara dengan Tuhan di sini sama sekali. Musa. Stefanus berdoa. Stefanus Musa berdoa. inilah yang menjadi Musa. pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Lo. Kisah Para Rasul berapa itu? Tunggu. Kisah Para Rasul tadi Lo. Coba di detail ayatnya. Coba. Kisah Para Apostolos 7 nomor 38 7:38. Oke, entar. dan 51. Katanya Tuhan turun langsung, nuzul langsung. Ini kok malaikat di sini? Sesat ini Stefanus ini. Di sini tidak ada masalah karena Musa di kitab Taurat Yahudi di ayat Quran memang cuma ada beberapa ayat ya. Quran surah 28 sama surah 7 tadi ya. Tapi kalau di Alkitab ada banyak memang. kembali. Tunggu. Bagus.
Iya, kalau di di Al-Quran Alkitab jelas memang Musa itu tunggu. Allah itu Di berfirman Alkitab. langsung kepada Musa. Tapi kalau dalam perjanjian baru Musa ini kok yang berfirmannya malaikat bukan Tuhan. Itu yang saya Malaikat. bingung. Jadi gini, dengar. Coba Musa gimana? Musa itu bukan hanya dengan Tuhan berfirman langsung, dengan malaikat juga pernah. Itu penafsirannya. Paham? Ya udah, di mana Jadi bukan Stefanus ngomong Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, ada nggak? Tuhan berfirman, nggak mesti. Jadi gini, nggak mesti harus gimana ngejelasinnya. Kejadian yang ada di situ nggak mesti. Kores nggak dengar Bang Juma ngomong Tuhan tuh bisa bicara lewat perantaranya, lewat malaikat, lewat apa tadi? Iya, Yang kenapa disebutkan ketika itu. ngobrol sama Musa kok Tuhannya nggak pernah Baca. nongol menurut Stefanus? Sah-sah saja, itu kan kehendak Tuhan. Tidak bisa kau ganggu kehendak Allah. Kalau gitu Bebas Stefanus itu. sesat. Bukan Nggak ada kata sesat. sesat. Ada Terus banyak kenapa? peristiwa. Coba. Tunggu, bro. Ada banyak Iya. peristiwa. Anda kalau mau tahu rentetannya, Musa itu kadang berbicara dengan malaikat, Musa itu berbicara dengan awan pun pernah, dengan banyak hal loh, bro. Bukan Tapi hanya dengan kenapa Tuhan. Stefanus di sini ngomongnya malaikat yang berfirman Dan di memang Gunung itu Sinai? benar. Jadi contoh seperti ini, Musa kemarin makan ayam goreng. Kenapa Musa nggak bilang makan daging? Padahal dia makan daging lembu loh. Coba kita lihat ya, Begitu. coba kita lihat di Torah Gunung Sinai. Ada nggak malaikat berfirman kepada Musa ya? Coba kita lihat. Sinai. Coba kita lihat. Hari ini teman-teman Muslim akan menyadari bahwasannya Allah pernah nujul. Oh, nggak ada nih di sini. Nggak ada nih malaikat berfirman nih di Torah nih. Gimana? Kenapa tidak ada, bro? Nggak Sedangkan ada nih. Musa aja, dengar, sedangkan Musa aja Iya. waktu menghadapi Firaun beberapa kali berjumpa malaikat loh. Ah, beberapa kali berjumpa dengan Firaun itu di Malaikat. Gunung Sinai nggak? Nggak mesti di Gunung Sinai, aduh. Oh, nah Yang sekarang ini disampaikan- Stefanus yang disampaikan- ngomongnya, Stefanus yang ngomongnya disampaikan di Stef, Gunung dengar. Sinai yang berfirman Dengar, bro. kepada Musa itu malaikat. Padahal di Dengar. dalam Keluaran, abis satu kitab itu nggak pernah tuh di Gunung Sinai malaikat yang berfirman. Gimana ini? Dengar, ada banyak Ya udah, aku prosesnya. dengerin. Perjalanan Musa itu sepanjang dari Mesir sampai kepada Yerusalem yang sekarang, itu semua wilayah Timur Gunung Sinai. Tengah sepanjang perjalanan. Iya, di Gunung Sinai itu beberapa itu 40 Oh, berarti tahun gunung. mereka lo memutar. Jadi Mesir tuh satu gunung ya? Memutar-mutar. Isinya Iya, Gunung mereka Sinai memutar-mutar. Bayangin ya, bro ya. Perjalanan dari Mesir itu waktu Yusuf ketika Yusuf Ya coba menjadi raja. kalau kita lihat Stefanus ini persaksiannya di Gunung Sinai bukan di Mesir. Nah, sekarang di Torah itu di mana di mana malaikat berfirman di Gunung Sinai, ada nggak? Kalau nggak ada, maka ketika Bukan- malaikat yang bahkan berfirman sering, kepada Musa, bukan sekali dua kali Tuhan Musa berfirman sering menggunakan berjumpa dengan perantaraan Tuhan. malaikat. Oke, Gitu sekarang jadinya. saya cari ayatnya untuk Anda ya, bahwa di mana di mana Musa pernah berjumpa dengan malaikat. Oke? Ya udah coba di Silakan Gunung yang lain Sinai dulu, ya, silakan harus yang di lain Gunung dulu, Sinai silakan ya, yang karena lain. di sini di Kisah Para Apostolos 738, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Di Jelas padang kan? gurun. Anda tahu padang gurun? Enggak, ini di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, padang gurun dan di Iya, Gunung malaikatnya berfirmannya di Gunung Sinai. Kalau yang di padang gurun itu sidang jemaah. Sinai. Oke, saya terima sanggahan Anda. Silakan saya cari ya. Ya siap. Nah, aku kasih 3 tahun. Biar selamat datang di kebenaran, kebenaran perantaraan malaikat. Kalau nyampaikan firman, kalau malaikat menjadi kurir firman-firman Tuhan yang Udah aku didatangkan. bilang belum pantas bahas Al-Quran. Anda baca, Bible coba. aja belum. Anda baca Keluaran 20 ayat 20. Oke, Keluaran Keluaran 20 ayat 20. 20. Keluaran 20 ayat 20 coba dibaca. Sip. Iya, silakan. Keluaran Baca yang jelas, yang tegas. ya. 20. Keluaran 20. Keluaran 20 ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa." Apa ini hubungannya sama pertanyaan gua, mana Tuhan itu mana malaikat berfirman kepada Musa di Gunung Sinai?
Duh, kalian bingung Nabi Muhammad, Jibril selalu mendatangkan firman dari Allah. Oke. Sekarang ini Stefanus mengimani apa yang sama dengan Islam, kalian ketar-ketir kan jadinya kan? Enggak, justru ini saya kan belum nyari sebenarnya ayatnya semua ya. Ya makanya cari dulu baru ngomong. Kan aku kasih waktu 3 minggu. Tunggu dulu. Ya udah, cari dulu. Justru kalau Anda mengimani, tunggu dulu. Ketika Anda mengimani perkataan Stefanus, justru dia membatalkan surah Quran Anda, surah 8, surah 28, 30 sama surah 7. Ya, dia membatalkan. Ya makanya itu ini malahan. ini lu mau mencari Sekarang kebenaran Al-Quran yang benar atau Stefanus yang benar? Tinggal dengar ayat itu tadi itu dari padang gurun sampai ke Gunung Sinai. Ini panjang. Padang gurun perjalanannya. sidang jemaah di Gunung Sinai, malaikat yang berfirman. Anda baca teliti Silahkan kita baca lagi. kisah para rasul. 7 nomor 38 tuh. Anda saja masih belum yakin dengan dalil yang gua bawakan. Kita baca lagi ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Yang ada di padang gurun itu sidang jemaah di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itulah posisi malaikatnya berfirman. Kisah 2. Tuh. Pertinyi ini di mana di Gunung Sinai malaikat itu berfirman. Ayo, halo. Kisah berapa tadi? Kisah para Apostolos 7:38. 38. 38, oke. Iya. Halo. Gue sama gue bolak-balik jeda loh. Apa? Saya bacakan ya. Bacalah. Sudah ku bilang Al-Quran itu Turun tidak di akan antara pernah malaikat. salah. Tunggu dulu. Iya. Di padang gurun di antara malaikat. Deal ya. Di padang gurun di antara malaikat. Ada padang gurun. Yang Ada padang gurun kan? Pokoknya pertama dulu satu-satu. Dan kan ada dan tunggu ya. Di padang gurun bersama malaikat. mana bersama di situ? Tunggu. Kabur dia. Saya kalau kenapa saya baca Alkitab suara saya nggak kedengaran ya? Kenapa gitu? Gimana caranya? Ketika Ya, saya pakai ya aplikasi makanya Alkitab, biblosnya yang biblos cetak, jangan baca dari aplikasi. Karena kalau lu keluar dari baca aplikasi, keluar dari TikTok sementara, itu suara lu kejeda jadinya. Iya ya, gimana caranya itu? Kok bisa? Saya Biblos baca- cetak lu yang lu baca, jangan dari aplikasi. Biblos yang kayak mana? Bibel gimana? Lu ada bibel cetak nggak di rumah? Oh, Bibel cetak. Iya, itu dibawa. Tuh. Oke. Oh, gitu ya. Oke, gini aja. Saya hafal aja. Enggak, tapi ambil dulu aja sebentar. Kenapa sih? Kok pindah sedotannya? Iya. Udah dibuang sama Viva? Stefanus aja mengimani gitu. Ketika Tuhan berfirman, maka malaikat itu pembawa pesannya, tapi malaikatnya nggak dianggap. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, sistemnya memang menggunakan malaikat, cuma ya tetap hitungannya Allah yang berfirman langsung kepada Nabi. Itu. Selamat datang di kebenaran. Grunda, di Zulkifli Abbas ada berapa? Aku mau sounding. 1,5. Masya Allah. Coba kita ini dulu. Kita gantungkan dulu dia di kayu-kayu palang ini si Blessing Official ini. Ya, sebenarnya sih yang tadi itu sudah terjawab juga di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang datang menyampaikan firman, maka dia disebut Allah, kan gitu. Tapi dia nggak paham. Susah. Dia menolak dia. Nggak terima dia kalau manusia juga disebut Allah dalam biblosnya.
Tuh kalau aku tuh kecepetan gitu. Bang Handi, ayo permainkan Bang Handi. Tadi yang mau disonding tadi apa itu, Dek? Oh ya udah. Ini dong seperti yang Gurunda janjikan bahwa akan ada halal bihalal agung ikhwani fisabilillah. Oh iya. Nah, Itu di itu. bulan Juni. Silakan. Oke ya, oke sip. Ahem. Ya, semua yang live di YouTube dan berafiliasi dengan live kita di TikTok, Pak Abdul Amirli yang menyaksikan di sini semua, telah terbit tanggalnya ikhwani fisabilillah yang kita gaungkan dan kita mimpikan dan kita rindukan, berkumpul bersama Panglima yang kita sayangi dan hormati, Gurunda Zuma, dan tanggalnya sudah terbit yaitu tanggal 29 Juni. Simpan baik-baik tanggalnya karena itu akan diadakan di Makassar langsung ikhwani fisabilillah. Masya Allah. Jadi akan ada 3 acara besar di sana, 3 acara agung, Tablik Akbar Agung, Idul Adha Agung, dan juga peresmian Masjid Nur Maulida Agung. Masya Allah. Itu sekalian kurban di sana ikhwan ya. Jadi untuk semua yang ingin berpartisipasi silahkan simpan tanggalnya tanggal 29 acaranya di sana, dan kita akan ada 2 keberangkatan. Yang mau naik pesawat masing-masing silahkan, tapi yang ingin menggunakan kapal supaya kita bersama-sama berjamaah mengarungi lautan dari Jawa ke Makassar, berkumpul di Surabaya tanggal 26 Juni kita berkumpul di sana. Itu ikhwan. Kita berangkat tanggal 26, jadi nyampe ke sana tanggal 28 insya Allah, sehingga kita ada istirahat 1 hari. Itu ikhwan. Ini acara akbar, stay tune. Aku bilang juga akan ada masanya kita berkumpul bersama dengan Gurunda. Itu ya halal bihalal agung. Tafadhal Gurunda, jika ingin ditambahkan. Mumpung masih 3 minggu dia nyari-nyari data tuh. Iya, jadi kemarin 2 hari yang lalu juga saya sudah umumkan, Dek, terkait dengan wacana kita. Saya pingin netizen ini hadir, kita adakan pesantren alam kan gitu ya, semacam pesantren kilat. Tapi Oke. diperuntukkan Sekarang, untuk orang dewasa gitu. Halo, saya sudah hadir. Ya oke. Nanti disambung lagi. Silakan. Siap. Silakan Blessing. Keluaran 2323. Ada banyak kayaknya. Keluaran 23. Ada banyak kayaknya. Keluaran 2323. Oke, kita 23 Ada banyak kayaknya. ya. 23. Tunggu. Nah ini, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ini ya brutal juga ya. Ini maksudnya apa? Tunggu dulu. Sebelum dijelaskan, baca lagi Keluaran 32:24. Oke, Keluaran 32. Kita main loncat-loncat dulu ya. Keluaran 32:34, biar saya tunjukin dulu ayatnya. Banyak sekali. 32, Keluaran 32:34 itu, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Nah, terus silahkan. Keluaran 32 ayat 2. Ada banyak lagi nih. Keluaran 32 ayat 2 juga ada. 2 ayat 16 juga. Oke, Blessing. Gini loh, Yang Blessing. diminta itu yang memberikan wahyu, Tangan Bu. 2016. Banyak. Ya gini Blessing gini. Kita yang 2 dulu aja. Di situ ada malaikat nggak di situ? Ada malaikatnya berfirman nggak di situ? Mesti gini. Dijawab dulu. Di situ ada Sekarang malaikat ayat berfirman. itu kalau Anda satu perikop baca penuh, sekarang Anda kan mau memaksakan sesuatu di situ ayat Tuhan atau dengan malaikat selera yang Anda. berfirman. Bukan selera Stefanus. Kalau bukan seperti gua. itu gini. Gimana? Tunggu, kita baca itu nanti. Sepanjang perjalanan mereka memang ada malaikat yang menuntun mereka. Ya menuntun atau berfirman malaikat. yang kita bahas ini. Termasuk berfirman dong. wajib Ya udah di berfirman. mana malaikatnya Karena- berfirman coba? Anda mau baca keseluruhan hari ini? Udah Silakan, boleh habis kita- gua baca, Bre. Oh, begitu ya. Gua ini kami di sini sudah tamat membaca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 sudah tamat dan kami paham semua isinya. Oh gitu. Makanya yang gua tanya di mana malaikat berfirman di Gunung Sinai sebagaimana yang dikatakan Jadi Anda Stefanus. tidak pernah
Bukan di Gunung Sinai, di padang gurun sampai kepada Gunung Sinai. Perjalanan mereka itu, bro. Jangan Anda menafsirkan ayat Alkitab itu. Gue nggak menafsirkan, gue 10% saja. membacakan. Kita baca bareng-bareng ya. Iya. Dan memang, dengar dulu, tunggu, nggak usah sebelum Anda baca. Dan memang Jangan. Stefanus mengatakan. Apa yang mau didengarkan kalau belum ada yang dibacakan? Kita bacakan Sudah, dulu. Anda sudah baca tadi bahwasanya dia mengingat, tunggu ya. Takut sama yang Stefanus tertulis. ini- Blessing official takut sama yang tertulis. Bukan. Dengar. Apa lagi yang mau Bahwasanya ditunggu? Apalagi yang mau ditunggu? Saya setiap ngomong dipotong. Makanya kita baca dulu, baru nanti ngomong ya. Kita baca dulu. Silakan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Sidang jemaahnya di mana? Di padang gurun. Oke, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Malaikat yang berfirman kepadanya di mana? Ya di Gunung Sinai, malaikat. Dar, Oke, selamat betul. datang di kebenaran. Pertanyaan Oke, ada? ini di mana dalam Torah malaikat berfirman di Gunung Sinai? Sekarang gini, sepertinya Anda harus mungkin kita harus ke bahasa asli. Kemungkinan Boleh, malam ini boleh. Oke. Silakan. Malak Elohim. Tunggu ya. Malak Elohim. Sebentar. Ini kenapa jadi ke Ibrani? Perjanjian baru Yunani. Perjanjian baru yang menceritakan adalah orang Yahudi. Iya, nggak apa-apa. Dia Tapi kan original teksnya Yunani, yang paling tertua itu. Silakan dibacakan yang itu. Original teksnya memang malaikat Tuhan. Tapi di Ibrani, di Hebru, Malak Elohim adalah Allah itu sendiri. Tapi ada juga Malak yang bukan Elohim. Nah, kalau misalnya makanya Angelo Touteo itu Tuhan itu sendiri nggak? Nah, ketika Anda memaksakan Yunani kepada perjanjian, dia kan sedang konteks menceritakan di perjanjian lama, bro. Ini bukan Dia konteks lagi, ini memang realitanya bahasa Yunani Memang yang dalam iya. perjanjian baru. Dia kan berdoa. Dia Ya udah berdoa, gini deh. Tuhan Sekarang kami. malaikat Tuhan di dalam Kisah Para Apostol 738 M-nya kecil atau gede? Yang di sini ya seperti itu, tapi kalau yang di perjanjian lama M besar, Malak Nah, iya Elohim. sekarang M yang besar ini di mana berfirman di Gunung Sinai? Ayo dong. Kalau ada kan Ada. Kalau ada kan M pasti yang dari besar. tadi udah ketemu kita. Dari tadi gue udah mungkin keluar karena malu mungkin gitu. Nah, kalau nggak ada gimana ini? Nah, memang Malak Elohim. Jadi ini kalau saya katakan nanti kepada Anda bahwasanya yang berbicara kepada Musa itu sebenarnya adalah Malak Elohim di api. Alhamdulillah. Itu yang gue tunggu. Coba. Anda mengatakan Jadi yang seperti berbicara itu. kepada Musa di Gunung Jadi- Sinai itu siapa? Tunggu. Bagi kami Malak Elohim itu bahasa Hebrunya itu malaikat Tuhan, makanya bisa disembah. Jadi perbedaannya ketika Malak Elohim bisa disembah dia bisa dikatakan Tuhan. Tapi kalau dia Ya, bukan berarti Malak yang Elohim, berfirman tunggu, kepada Musa itu adalah Tunggu dulu. gue nggak usah ditunggu. Anda kan- Gue udah mandi, udah packing, gue siap berangkat. Ini nggak ada lagi yang perlu gue tunggu. Malak Elohim, dengar ya. Malak Ya. Elohim yang dalam kitab Hebru perjanjian lama itu adalah pribadi Elohim ketika dia disembah dan mengaku aku adalah Tuhan seperti di Quran tadi, itu bukan malaikat utusan seperti Jibril. Oke, berarti ada Sampai 4 di- ya. Berarti ini caturnitas. Elohim, Dafar Elohim, Ruah Elohim, Malak Elohim. Iya, Anda mengerti. Ah. 4 pribadi dalam satu hakikat. Bukan salah. Loh, Anda- tadi diain. Loh, sekarang ada 7 roh Allah di Wahyu. Apa memang Tuhan 7? Makanya kalau Anda mengunci, maaf ya teman-teman muslim ya, ketika Anda mengunci esensi Tuhan, Anda itu membuat Tuhan itu jadi Tadi udah diiyakan. Ada Elohim, Gitu. Dafar Elohim kan firman Tuhan. Dafar Elohim. Ruah Elohim kan roh Elohim, Tuhan. Ruah- Nah, Malak betul. Elohim kan malaikat Tuhan. Ada Malak 4 Elohim- pribadi. Tidak, Malak Elohim justru tunggu. Malak Elohim sama seperti ketika berjumpa dengan maaf siapa itu? Daniel ketika Sadrak Mesak Abednego dibakar di api. Itu juga Malak Elohim. Nah, itu Malak Elohim ya, Malak bukan Ruah Elohim, iya. bukan Dafar Elohim ya. Beda ya. Nah, jadi Malak Ya Elohim udah pribadi enggak, keempat enggak. kalau gitu. Enggak, dia tetap Dafar Elohim. Jadi gini, ketika Loh, kok istilah sama tunggu dulu. Dafar, Malak mau yang mana ini? Tunggu, ketika disingkapkannya kata ketika Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu kan untuk diterangkan tentang Dafar Elohim. Di sana baru penyingkapan itu terjadi lewat teologianya Yohanes. Ketika Kenapa dia kan bukan dekat di sana kok Dafar? Kenapa bukan Malak di sana? Ya karena memang ketika Au. Yohanes tunggu, Yohanes kan dekat dengan Yesus.
ketika kedekatan Yohanes dengan Yesus membuktikan ternyata Yesus yang adalah malak Elohim, dia juga dafar Elohim. Oh, Yesus itu malaikat Tuhan juga ya? Oke, siap-siap. Iya, Nggak apa-apa. malak Elohim juga. Oh, Yesus malaikat Tuhan. Saksi Yehova juga ternyata Blessing Official. Bukan, salah. Malak Elohim. Malak Elohim itu ya Tuhan. Malak Elohim itu Tuhan, bro. Anda lihat di kitab Wahyu, ketika malak Elohim bisa disembah. Itu, malak Elohim bisa disembah, bro. Bah, iya, itu nggak daftar apa-apa, mau Elohim. disembah silakan. Jadi, itu. Pokoknya yang ada Malak Elohimnya Elohim, bisa disembah lah, intinya kan gitu ya. Dengar, malak Elohim dengan dafar Elohim keduanya itu satu, sama. Iya, sama malak Elohim, Cuman- dafar Elohim, ruah juga kan ya? Ruah juga kan ya? Ruah beda, ruah kan tidak ada wujud. Ruah beda. Lo malak Elohim wujudnya apa malak? Ada malaikat. Iya, malaikat itu kan bahasa terjemahannya. Yang gua tanya wujudnya apa? Wujudnya kayak manusia. Ketika jumpa Abraham, malak Elohim juga. Ya kalau gitu ngapain diciptain lagi kalau misalnya wujudnya sama-sama aja kan? Beda kan, bukan inkarnasi. Ya udah kalau gitu kita Sifatnya kembali lagi, berbeda. Di mana malak Elohim berfirman di Gunung Sinai? Ada kan ada ayatnya. Di mana? Bahwasanya malak Elohim jumus. Saya agak hilang ya. Oke, sebentar ya. Iya, boleh. Ya, kita saksikan pariwara yang berikut dulu ya, Ikhwan ya. Hebat loh. Ini udah level 2-nya Tritunggal, Gurunda, catur tunggal ini. Kasihan lo, hotel lo gituin lo, kasihan. Gue dari tadi kasihan sama dia lo. Tapi dituntun aja, dituntun. Bulak ini Kelihatannya dia bulak balik kita dari tadi. untuk ini. Dituntun kemana? Ke jalan yang benar. Iya, dituntun ke jalan yang benar. Dari caranya dia berbicara kelihatan dia sudah mulai. Bro, Keluaran 3, Iya. Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3:2 sekarang. Oke, sip. Keluaran 3 ayat 2. Mari kita berangkat lagi Keluaran 3:2. Keluaran 3 nomor 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak Itu malak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Loh, iya bener loh. Ada malaikat Tuhan di situ loh, menampakkan diri loh. benar. Malak Tapi Elohim. Keluaran 3 nomor 1-nya dibaca dulu. Oke, Keluaran 3 ayat 1 silakan. Nah, coba dibaca. Itu apa? Coba dibaca langsung. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Yang dibahas Gunung Sinai. Sekarang balik lagi, di mana malaikat Tuhan berfirman di Gunung Sinai. Oke. Kalah ya. Salah dong. Anda justru sedetail itu mengorek-ngorek kesilapan menurut Anda. Itu menurut Anda ya. Karena ketika Stefanus berseru itu tidak sedang mengajar, bro. Tidak sedang membuat buku, bro. Sedang berteriak dan berdoa. Jadi dengar, bro. 10 perintah Tuhan di sana. 2 loh batu juga konteksnya. turun di sana. Tunggu. Misfot juga turun di sana. Iya, itu malak Elohim. Anda tidak terima Nah, malak di mana Elohim. malak Elohim itu berfirman menurunkan 2 loh batu, 10 perintah Tuhan dan juga Tidak misfot mesti dengar dulu, di bro. Gunung Tidak Sinai. mesti. Di mana Dengar. tertulisnya? Itu Yang ditanya Gunung makanya Sinai, yang dikasih Gunung Horeb. Beda Ketika Anda itu kan padang gurun itu panjang itu, bro. Sejak perjalanan Musa itu panjang. Jadi dia bukan sedang mengajar, dia spontanitas sama seperti astagfirullahaladzim gitu, contohnya seperti teman Berarti Muslim. maksudnya Stefanus itu kepleset ngomong ya, harusnya Gunung Horeb ya, bukan Gunung Sinai gitu maksudnya. Bukan semua, sepanjang pada perjalanan Musa, bro. Sepanjang perjalanan Iya. Musa dari Mesir. Bukan salah ngomong dan Nah, memang pintar. benar yang dia katakan. Yang benar dia katakan. Cuman Anda yang terlalu kritisnya terlalu berlebihan. Nah, Ya kalau karena Anda apa yang Quran Stefanus Anda, katakan di detik-detik Oke. ajalnya datang ini itu adalah Saya mau kebenaran.
Saya mau tanya, Anda sedang menguji kebenaran Alkitab yang Anda mengorek-orek sebegitu detailnya. Saya mau tanya, Ya, karena Quran kebenaran itu Alkitab yang lu bilang Alkitab ini, padahal ini dalam bahasa Yunaninya adalah Biblos, bahasa Latinnya Tabiblia, ini menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak menguatkan apa yang diimani oleh Kristen. kenapa menguatkan? Memang sepanjang perjalanan Musa dari padang gurun ke Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanan memang sering berjumpa malaikat. Ya udah kalau Cuman gitu di mana malaikat Tuhan berfirman di Gunung Anda Sinai? hanya Dari tadi memaksakan. ditanya loh. Loh, Anda hanya memaksakan, harusnya Stefanus ngomong seperti contohnya seorang dosen, bahwasanya Tuhan berjumpa malaikat Tuhan waktu itu di Sinai. Perhatikan blessing kemudian sebelum di lu salah Horeb, kaprah dengan apa kemudian yang di gua padang- tanyakan. Di sini gua bukan kemudian di mencari padang kontradiksi. gurun. Di sini gua akan menjelaskan maksudnya bagaimana. Aduh, Anda mencocokkan dengan Quran Anda justru juga di situ, walaupun bukan malak Elohim dalam Quran Anda, tapi justru Tuhan langsung loh dalam Quran Anda, bukan malak Elohim. Baru Itu Yahudi. kenapa Stefanus bilang malaikat ini 2 kali? Perhatikan. Tadi yang 38 ya, ini PR nih 3 minggu. Silahkan buka Kisah Para Apostolos 7 nomor 51. Buka silahkan. Lima puluh tiga maksud gua, 53. Benar, ini tidak salah. Nah, coba Dan memang dibacakan kalau Kisah Para secara Apostolos umum- 7 nomor 53, coba dibacakan. Silahkan, saya kebetulan kalau baca nggak bisa. Oke, Karena gue saya bacakan pakai ya. aplikasi. Coba dibaca Kamu aja. telah menerima nomos. Nomos ini nomos ini Taurat, artinya kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh, ironisnya disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi Benar. kamu tidak menurutinya. Iya benar. Jadi gini, dengar ya. Ketika makanya kami menafsir Alkitab itu bukan hurufiah saja. Kadang ada namanya konteks. Jadi ketika dia menyampaikan artinya, dengar. Ketika Musa berbicara dengan Tuhan, itu ada malaikat yang menyampaikan pesan bolak-balik. Itu yang dimengerti oleh Stefanus. Itu kan menurut Anda. Jadi izinkan saya Terus menjelaskan. menurut lu gimana? Menurut saya ya, menurut saya tunggu sebentar ya. Boleh. Secara umum kalau orang Yahudi sampai sekarang kalau ditanya, malak Elohim itu malaikat biasa loh. Anda paham itu? Stefanus orang Yahudi. Jadi di kepala dia, Di mana orang malaikat itu Yahudi nama Stefanus, Bre? Loh, kok di mana orang Yahudi Stefanus? Mana ada orang Yahudi nama Yesus Stefanus? orang-orang Yahudi. Orang Yahudi namanya Yakov, Aharon, nama Ismail. Nah, itu orang-orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi nama Stefanus. Murid-murid Yesus itu orang-orang Kristen Nasrani, orang pertama dipanggil Nasrani di Nazaret itu orang Yahudi semua, bro. Murid Yesus itu Ya udah, kebanyakan murid orang Yesus Yahudi. yang mana yang menurut lu orang Yahudi? Murid Yesus yang mana? Semua hampir banyak murid Yahudi. Ada memang orang Yunani itu setelah ketika di Kisah Para Rasul ada Paulus memberikan penginjilan kepada bangsa lain baru masuk Yunani. Kalau aslinya orang Nazaret Kristen pertama itu orang Yahudi semua, bro. Nah iya kalau orang Yahudi, yang Yahudi aja yang dibahas. Tapi kan kita nggak ke sana. Kita yang bahas ini Stefanus ini. Maksud saya, kita memahami Alkitab itu dengan konteks loh, situasi yang berbicara ini. Iya kita kan Wilayah. konteksnya ini kan berarti konteks kultural kan. Ketika kita membahas ini Stefanus orang mana? Iya, Stefanus itu betul. bukan orang Yahudi. Karena tidak pernah ditemukan dalam sejarah orang Yahudi punya nama Yunani. Nggak pernah, Bre. Anda kok bisa mengatakan Stefanus itu Yunani? Orang Yahudi nggak ada namanya Stefanus. Dunia mana? Lu beda dimensi kali. Oke, jadi gini, itu mesti kita ini kan apa namanya dialog TikTok ya. Data kita kurang, kemungkinan sekitar cari Google ya. Tapi yang jelasnya Ya secara udah umum untuk orang Yahudi namanya Stefanus, gue kasih waktu lu 2 bulan sampai Juni. Nggak usah berbicara mau Yahudi atau Yunani. Tapi yang jelasnya kata malaikat memang di perjanjian lama secara umum semua itu yang berbicara malaikat. Nah Makanya ini sampai perjanjian sekarang lama. Oh alhamdulillah, udah diakui ya kawan-kawan Kristen, dengarkan. Perjanjian lama secara umum semua yang berbicara di sana malaikat. iya Thank you betul. Blessing Official. Udah tutup Betul. kasus kita sekarang. Alhamdulillah. Memang iya.
Dan Thank you. memang konsep Yahudi sampai sekarang setiap yang berbicara itu malaikat. Konsep Alhamdulillah. mereka sampai sekarang seperti itu. Thank you. Ya udah kelar berarti diskusi kita udah sepakat kalau begitu. Thank you. Nah, Allahu Akbar. tapi di zaman Yesus Kristus baru itu terbuka bahwasanya malak Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu sampai sekarang ditolak Yahudi. Sampai sekarang. Iya, karena ya nggak ada justru juga tunggu dulu. nama orang Justru, Yahudi Yesus nggak ada juga. Dulu, Bro. justru surah Quran Anda itu Tapi sudah nggak apa-apa, kita udah sepakat di sini ya. Baru kita Surah- boleh ganti surah- topik sekarang. Enggak. Kita udah sepakat Surah untuk 28. kawan-kawan Kristen yang menyaksikan. Semua perjanjian lama itu yang berfirman itu itu yang berfirman adalah malaikat, bukan Tuhan langsung. malaikat. Thank you. Versi Silakan sekarang Yahudi. kita bahas Al-Quran. Versi Ayo Yahudi. bahas Al-Quran. Versi Yahudi. Versi Yahudi seperti itu ya, bukan versi Kristen ya. Versi Yahudi. Namun itu versi Yahudi yang masih mengikuti agama. Udah nggak usah dibahas lagi, nggak usah Begitu. dibahas Dan memang lagi. semua orang tahu, tanpa Anda sebutkan juga sampai sekarang Yahudi menolak bahwasannya malak Yahudi bisa menjadi Tuhan. Tidak bisa mereka sampai sekarang. Iya nggak bisa. Jadi Padahal di Mazmur kalau 8, di Mazmur 82 nomor 1 sampai 6 kan udah jelas ya. Itu Nah. malaikat-malaikat juga disebutnya Tuhan di sana kan ya. Sayang banget. kalau menurutmu Anda coba Anda saya tanya, surah 28 ayat 30 itu menurut Anda malak Yahudi malak Elohim atau apa? Surah kenapa 2 surah berapa? Surah 28 30 kenapa Musa Surah menyembah pada Al-Quran Anda? 28 Al-Qasas ya maksudnya ya? Iya betul. Oh ya kok di sini gue nyari. Tunggu. Iya. Itu malak Elohim atau malaikat Al-Qasas. biat atau gimana 30. atau Allah itu sendiri? Tunggu. Itu malak Kenapa Elohim. gue searchingnya jadi pakai Google ya? Tunggu ya. Surah 28 30 aja gampang itu pakai Google. Enggak. Tunggu. Ini kenapa pakai Google gue searchingnya ya? Atau buka Quran Anda aja. Kok jadi enggak ini kok jadi Google aja? Oh, enggak apa-apa lah. Al-Qasas 30. Surah 28 28 30. Itu menurut Anda malak Elohim atau Tuhan Allah itu langsung? Sebagai Ya, Islam ini Anda kan harus kalau koreksi. dalam Al-Quran kita harus patok dulu gitu. Mau dialog apapun yang terjadi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Musa itu kita lihat di Al-A'raf ayat 143. Di sana dikatakan bahwa Allah berfirman langsung. Kalamallahu. Surah berapa? Kalamallahu itu adalah pembicaraan Allah langsung gitu. Jadi Surah itu berapa tidak itu? menggunakan perantaraan malaikat sama sekali. Di sini Allah langsung. Surah berapa itu? Surah berapa? Al-A'raf ayat 143. Nomor berapa surahnya? Al-A'raf tuh berapa ya, Ikhwan? Al-A'raf. Bro. 143. Gitu tuh kalau jawab tuh kayak Islam gitu. Siapa Blessing langsung pakai dalil, keluarin dalilnya kayak gitu-gitu loh. Surah belajar. 7. Tunggu Surah dulu. 7 ayat. Surah 7 ayat berapa? Ya, surah 143. 7 itu, surah 7. Ayat berapa itu? 143. Itu tadi yang saya bacakan, 143. Nah, justru di situ Tuhan langsung kan berbicara kan? Iya. Anda setuju ya? Iya, malaikat. wakalamahu kala bicara langsung. Kalam itu kan artinya Bukan bicara. malaikat. Bukan. Berarti bukan malaikat. Bukan. Udah. Justru Quran mengklarifikasi iman Kristiani yang mengatakan malak Elohim yang dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan sendiri. Tapi orang Yahudi sampai sekarang itu bukan Tuhan. Sampai sekarang mereka bilang. Enggak, dalam Islam misalnya kita ambil contoh malaikat itu diciptakan. Nah, justru itu konsep Yahudi dan Quran Anda justru mengatakan harusnya kalau menurut Yahudi itu harus malaikat yang berbicara, nggak bisa Tuhan langsung. Iya, karena malaikat juga diciptakan dalam Yahudi. Islam dan Yahudi sama, malaikat itu Iya. diciptakan. Nah, Bahkan itu Yahudi tapi lebih dalam- detail lagi, malaikat diciptakan di hari pertama bersama dengan ruah. Nah, masalahnya bro, Iya. ketika malaikat itu berkata, ya Tuhanku, ada kita menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, itu kan syirik. Syirik, betul. Tapi Menyembah kan surah Tuhan 28, yang bukan Tuhan. Sekarang syirik itu. Yang Surah menyembah 28, 30. Tuhan yang bukan Allah mungkin ya. Iya, yang bukan Allah, terserah. Yang menyembah Tuhan, menyembah oknum yang bukan Allah, itu kan syirik. Surah 28 30, Musa menyembah Allah di situ kan. Betul.
Tapi Yahudi menolak itu sampai sekarang. Justru Anda mengklarifikasi iman Kristiani, setiap malak Elohim yang disembah para nabi itu adalah Dafar Elohim, Yesus sendiri. Nah, coba sekarang dibacakan di Al-A'raf ayat 143 dan Al-Qasas ayat 30, di mana ada kata malaikat di sana. Justru Sebagaimana itu di saya mana ada katakan. tertulis di Gunung Sinai itu ada kata malaikat. Di mana? Kami kan menggunakan, Kristiani kan menggunakan, dengar ya. Kami Ayo kan dong, dengar. blessing. Ayo Kami kan dong. Iya, saya mau jawab. Saya mau jawab. Kami kan menggunakan kitab Torah Yahudi, pure, tanpa edit, copy paste. Memang di sana tertulis malak Elohim. Tapi huruf besar Dafar Elohim, malak Elohim. Nah, itu tersingkap atau terjawab ketika Yesus datang ke bumi. Ketika Yesus mengampuni orang berdosa, ketika Yesus memberitakan tentang Tuhan bahwasanya Bapa dan Aku satu, di sanalah itu tersingkap bahwasanya malak Elohim yang sesungguhnya yang berbicara kepada para nabi itu adalah Dafar Elohim itu sendiri. Begitu konsep Kristen seperti itu. Nah, itu yang ditolak Yahudi, makanya Yesus disalibkan. Di situ perbedaannya. Makanya justru Di Quran mana di mana dalam keyahudian itu malaikat itu bisa disalibkan itu di mana ya? Loh, kok jadi lari ke salibkan ya? Satu-satu dulu, fik dulu. Iya, itu kan kita pengen tahu gitu. Kok Quran bisa Anda- gitu seorang malaikatnya Tuhan bisa disalibkan itu di mana gitu loh? Kok bisa ada? Ini kan kita jadi beruntun dia. Jadi deal dulu Nah, yang tadi ya. Kan sampai tadi di situ blessing deal yang dulu. yang mau Masuk- bawa ke sini kan blessing. masuklah kita ke artinya ke apa namanya? Ke Yesus kenapa menjadi daging, kan begitu. Dafar Elohim menjadi wujud. Nah, kalau Dafar Elohim menjadi wujud itu mungkin penjelasannya ya mungkin. Nah, ini yang ini juga yang membingungkan, kenapa Dafar, Ruah dan juga Malak bisa Iya. takluk oleh daging. Bukan takluk, justru Takluk dia dong. dalam Filipi dikatakan merendahkan diri. Menurunkan dirinya, menurunkan kodratnya supaya demi kita manusia. Jadi kalau konsep kami karena begitu besar kasih Allah Yohanes 3 ayat 16 sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, tidak ke neraka, tidak mampus, harus Dafar Elohim menjadi manusia menyelamatkan kita gitu. Nah, itu Kalau ya dulu dia- itu kenapa dagingnya itu kok bisa memenangkan kuasa daripada rohnya itu. kan sekarang kan gini ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Ketika Maksud gue Dafar begini, Elohim, udah pantas banget untuk kekristenan menyembah manusia Yesus karena dagingnya ini bisa menaklukkan roh. Itu maksud gue. bukan seperti itu. Loh, Analoginya bukan seperti itu. buktinya Justru- tidak mati dagingnya Yesus ketika roh masuk ke dalamnya. Bukan Roh bukan Tuhan. seperti itu. Loh, kok bukan jadi seperti itu? Dengar. Gimana? Dafar Elohim juga ketika datang ke bumi mewujudkan diri dalam bentuk suara, dalam bentuk malaikat yang dikatakan malak Elohim, tidak ada yang mati. Kalau sekedar Dafar tidak ada yang mati. Tidak ada yang masih sanggup Dafar Elohim turun ke bumi. Tapi kalau langsung Allah sendiri, Bapa surga nggak bisa sanggup, tak akan sanggup kita menghadapinya. Tapi kalau masih Dafar Elohim, malak Elohim masih bisa. Rohul Kudus atau roh Elohim masih bisa, ruah Elohim masih bisa. Nah, jadi ketika Dafar Elohim bersama dalam daging Kristus, yang dalam kedagingan Kristus, Dafar Elohim tunduk kepada kodrat daging. Artinya gini, kalau kodrat daging itu lapar dan haus, dia mengikuti skema itu gitu. Dafar Elohim mengikuti skema yang ada dalam tubuh tersebut. Memang seakan-akan dia tunduk kepada kodrat itu, tapi memang dia harus benar-benar melakukan kodrat itu. Makanya ketika dia disalib, Bapak bisakah ini berlalu cawan? Ini tidak bisa, karena itu solusinya. Karena dalam perjanjian lama dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 9, tanpa penghapusan dosa tidak ada pengampunan dosa, wajib ada korban. Itu malaikat yang penghapus ngomong. dosa. Yang mana? Yang tadi tanpa darah itu maka tidak ada pengampunan dosa. Itu malaikat yang ngomong. Itu Roh Kudus yang ngomong ya, bukan Paulus ya. Kan kita gini, itu kan Anda konsep Anda beda dengan konsep kita. Kamu Kita kok percaya bohong? Enggak, Roh Blessing Kudus. jangan bohong-bohong dong. Kalau Enggak, Paulus yang karena ngomong memang- Paulus bilang. Kalau Roh Kudus yang ngomong Roh Kudus gitu. Jangan bohong-bohong. Paulus, iya, Lanjut, Paulus lanjut. yang ngomong kan dengan dipimpin Roh Kudus bagi kami. Itu kan iman kami. Jadi saya berbicara seturut iman kami dong. Saya tidak mungkin Di mana berbicara iman kami. bilang bahwa Roh Kudus itu berbicara soal tidak ada penghapusan dosa tanpa darah. Di mana itu? Di perjanjian lama juga ada Tuhan berbicara seperti itu. Ya kalau gitu jangan bawa Ibrani 9. Ibrani 9 kan Ibrani perjanjian 9 baru. itu kan.
Ini Ibrani belok itu kan deh ngobrolnya deh, blessing ini deh. enggak, bukan dengar. Ketika para murid Yesus yang basicnya mereka ada basic Yahudi, mereka memang selalu artinya mengambil referensi dalam kitab Torah Yahudi setiap berbicara. Contohnya ketika dia mengajar, dia kaitkan dengan perjanjian lama gitu. Karena memang contoh seperti Anda lah, Anda kan sedang dakwah, kan Anda ambil kutipan dari Quran kan. Nah, kadang-kadang memang ada juga dikit-dikit ngambil kitabnya Kristen atau Yahudi ya. Nah, kira-kira seperti itu mereka. Jadi ketika para rasul termasuk Paulus kan rabi Yahudi. Dia kan guru dia. Paulus ini. Dia rabi. Jadi dia wajar dong dia membuat klarifikasi atau mengambil kutipan-kutipan dari kitab Torah gitu loh. Rabi itu kalau dalam Berahot dikatakan diwajibkan untuk menikah gitu. Karena bagaimana dia terbukti bisa memimpin jemaat kalau dia memimpin keluarga saja belum ada buktinya. Paulus ada istrinya kalau gitu kan ya? Paulus ini saya entar sebentar ya. Saya nanti takut salah ngomong sebentar ya. Iya boleh. Ya silakan. Jeda lagi. Jangan dipaksa anak orang. Kasihan juga tuh si Blessing. Iya tuh Bang Andi masuk Bang Andi. Kalau aku ini sih apa namanya? Setelannya santai-santai warung kopi espresso. Saya Sama juga sih, kebanyakan jeda kalau sama aku, ayo Bang, jangan kasih jeda dia Bang. Goldian maju Goldian. Goldian aja di sini maju, ada Goldian nih. Mana Goldian? Tuh ada. Oh, Gold maju Gold. Maju Gold. Halo. Di sini. Halo, hadir. Ya udah, Ya. dialognya sama Saya sebenarnya Goldian aja ya, sudah Blessing. tahu, bahwasanya- Karena lu kayaknya kurang banyak tahu Oke, soal tunggu dulu. Yahudian. Saya jawab dulu. Enggak, tadi saya kan takut salah. Sebenarnya Yahudi itu menikah, dia menikah, tapi memang di ujung pelayanannya dia tidak menikah, tidak bersama istrinya itu. Nah, jadi kan jangan sampai salah menjawab gitu loh. Kita harus lebih hati-hati. Oh, maksudnya Paulus bercerai. Bukan bercerai, cuman kalau dikatakan bercerai bukan bercerai, tapi mungkin pisah gitu, pisah. Pisah. Paulus berpisah dengan istrinya ya. Masya Allah. Kawan-kawan Kristen, ini dari Blessing sendiri ya. Paulus berpisah dengan istrinya. Itu. Karena tidak Ya seiman. itu kan lain katanya cerai. Karena Dilanjut karena Paulus- Goldian. Bukan, tunggu dulu. Bukan bercerai. Paulus kan basicnya Yahudi. Basic Iya. dia kan Yahudi. Yahudi kan pada umumnya maaf cakap ya, Yahudi ini kan boleh juga poligami, bebas mereka kan. Dan cerai juga boleh zaman Yahudi. Jadi memang yang jelas semasa Yesus dia tidak ada ditemukan dia memiliki istri. Jadi kemungkinan di saat dia di Sanhedrin pun dia jadi rabi, dia sudah nggak ada istri gitu. Tapi kemungkinan pernah menikah. Pernah menikah ya. Ketika di Kristen udah sejak- tidak menikah lagi. Sudah tidak menikah lagi. Begitu. Jadi dalam Kristen kalau orang bercerai itu bisa didengarkan ya, boleh didengarkan ya. Loh, kan konteksnya Anda Islam contohnya masuk Kristen, Anda mau poligami istri 20 masuk Kristen, tetap Anda bisa jadi berdakwah di gereja kita asal Anda tobat. Oh gitu. Intinya pernah Itu kan ada. itu kan masalah Intinya lu pernah Anda. ada ini ya, ada background cerainya ya. Menarik. Background menarik. jadi background penjahat juga bisa diterima dalam Yesus, nggak masalah. Bagus. Tapi bagus juga ini ya. Kawan-kawan, Paulus itu pernah beristri dan sudah bercerai. Bukan, berpisah bang, berpisah. Oh berpisah. Sejak Yahudi, sebelum ikut Yesus ya. Sebelum ikut Yesus. Oke. Iya. Boleh lah. Oke, Lanjut. saya kira lain kesempatan aja kita. Oh. Atau ada soalnya udah jam 12 ya. Oh, iya, Atau ada yang iya, lain iya. lagi silakan. Saya siap saja, saya siap. Ya udah gua maju gua. Ya itu menarik sih tentang kejahatan Paulus di masa lalu. Terus tiba-tiba datang mengaku dirinya, ngeklaim dirinya sebagai Rasul utusan Yesus. Nah itu sebenarnya juga perlu diverifikasi loh Bang Blessing. Kenapa diverifikasi maksudnya? Yaitu gimana bisa gitu? kejelasannya.
yang awalnya dia suka pukul-pukul murid-murid Yesus, suka gina Yesus, bahkan juga hampir nempeleng Yesus, tiba-tiba datang ngaku sebagai keturunan Benyamin, dan dia tiba-tiba jadi rasul aja yang diutus Kristus. Itu gimana itu ceritanya? Kok bisa? Sebenarnya kenapa nggak bisa ya? Ya Waloni aja yang ditolak gereja kan diterima jadi ustadz. Ya kalau di compare sama itu nggak apple to apple. Ya, ini kan masalah konsep aja. Anda berpikirnya seperti itu ya tinggal saya jawab gitu aja. Yahya Waloni yang ditolak gereja, yang apa juga Anda terima kan? Ya itu perlu jadi dikoreksi, bukan ditolak itu. Kan Dia begitu. yang menolak dirinya untuk gereja. Enggak, Beda dia ya, kan pertama- ditolak gereja dan dia yang menolak dirinya untuk gereja. Karena dia udah gunain akalnya gitu. Nah, sedangkan Paulus tadi seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma, Bang Slayer, banyak problematika yang juga harus diverifikasi. Itu loh. Coba itu dipikirin sekali lagi deh. Saya rasa itu jawabannya sangat sederhana dan mudah saja. Setiap orang kan ada saatnya mungkin kalau kita katakan bertobat, berubah gitu ya. Mungkin menurut Anda contohnya ketika ada orang masuk Islam, seorang penjahat, Anda mengatakan itu dapat hidayah. Kan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu konsepnya, tidak perlu terlalu kita pertanyakan, saya rasa itu. Tidak ada masalah. Justru konsep apalagi hidayah. tunggu. Selain itu seorang justru sebenarnya kalau kita mau merendahkan hati kita, memikirkan apa mungkin Paulus seorang pembohong, kan begitu. Oh, Kalau kita mengatakan pasti itu kalau sesuai Alkitab. Kalau Anda baca kisah para rasul, Anda akan melihat perjalanan Paulus itu sangat menyedihkan sekali. Dia sering dipenjara, bahkan dia menulis surat itu semua, Efesus, Korintus, itu semua dari penjara loh bro. Dari penjara. Itu orang seperti ini pembohong itu sungguh-sungguh gak mungkin sekali loh. Dan dia mengatakan dia berjumpa dengan Yesus. Dan pertanyaannya justru sebenarnya, apa iya Yesus itu manusia, tapi dia datang menampakkan diri seperti malak Elohim, berjumpa kepada dia. Makanya itu suatu sebenarnya, kalau Anda mau dengan rendah hati memahami kisah para rasul ketika Paulus melihat, dan itu bukan terjadi hanya kepada Saulus, bukan hanya kepada Saulus. Di banyak ayat sering Tuhan Yesus menampakkan diri gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan itu pembohong, penipu seorang Paulus, justru Anda hanya paling menemukan di beberapa kutipan perkataan dia. Contohnya adalah tipu daya yang seperti itu. Beberapa kata yang dia sampaikan. Karena dia kadang-kadang berkata-kata dengan, dia kan seorang pengajar Rabi Yahudi. Jadi dia membuat perkataan itu seorang pengajar lah. Anda mungkin punya guru atau dosen. Kadang-kadang seperti dosen-dosen kan kadang mengajarkan seperti itu. Dia punya gaya berkata yang agak sulit dicerna. Memang Paulus seperti itu. Nggak hanya nipu juga bang. Gini, contoh tadi tentang tipu daya, bahkan di dalam kisah para rasul, aku coba cari ayatnya nanti. Dia ngaku sebagai orang Rum ketika diinterogasi oleh orang-orang Rum sana dan kepepet. Itu ada ayatnya. Terus satu lagi, bahkan Paulus ini terlalu arogan ketika dia menjadi rasul. Contohnya ya, dia pernah ngatain murid-muridnya itu hanyalah murid-murid yang bodoh. Contoh di dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkat menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Dia juga ngaku sebagai orang bodoh gitu. Terus lagi kesombongannya. Aku lupa ayatnya. Dia pokoknya minta agar para pengikutnya itu untuk memuji dia. Sedangkan kalau kita berkaca kepada utusan-utusan sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, bahkan nabi-nabi sebelumnya, dia nggak pernah minta bahwa dirinya itu ingin dipuji. Itu gimana itu? Ya, Anda sedang membaca tadi, suara Anda nggak jelas, jadi aku bingung juga. Coba dibaca sekali lagi lah. Saya tadi buka aplikasi Alkitab. Gimana ayatnya? 2 Korintus. Ini loh yang perlu diverifikasi, sebenarnya dia ini punya apa ya? Punya pemahaman atau tidak. Tadi kan Abang bilang bahwa dia dulu Rabi Yahudi, emang benar. Bahwa dia bisa berlagak seperti dosen. Tapi
di lain sisi dia itu hanyalah seorang yang bodoh. Contoh 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang menurut firman Tuhan, bukan dari firman Tuhan, tetapi hanya sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan gitu. Anda pernah mendengar Rocky Gerung Rocky Gerung sedang kuliah? Kadang kalau gimana ya, orang yang tinggi filsafatnya itu sulit loh. Itu kadang-kadang dia bilang dia bodoh gitu. Tapi jangan anggap dia bodoh gitu. Gimana ngejelasinnya ya? Orang-orang filosof itu Ya jelas sih. gaya bahasanya sulit kita apa. Jadi kalau sebenarnya bisa kita jelaskan, cuman untuk menjelaskannya kita butuh apalah ya, referensi. Nah, Kisah Para Rasul berapa tadi? 2 Saya baca Korintus. Oh, 2 Korintus. Aduh, mana tadi ayatnya? 2 Korintus 11 ayat 17. Ya itu beda jauh lah sama Rocky Gerung. Ya, Bahkan juga kurang aku bisa lebih. membuktiin, ya kalau semisal Paulus seorang filsuf, ya berarti alam pikir yang ada di kepalanya Paulus lalu diejawantahkan ke dalam surat-suratnya. Itu ya terpengaruh oleh pemikiran filsuf tentang fisisnya filsuf itu seperti apa gitu. Ya blunder bang, sekali lagi. Itu tadi 2 Korintus berapa tadi? 11 ayat 17. Sebenarnya aku harus 2 kamu Korintus 17 ayat. puji. Itu berapa bang, ayat apa bang? 2 Lupa. Korintus 11 nomor 7 kali maksudnya. Oh, iya. Bukan, itu yang dipuji kan. Yang ini Paulus ngomong bahwa dia ini nyampein Apakah- firman Tuhan. Iya, lanjut. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang mana ya? 2 Korintus 11 ayat 7. Ayat 17, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, jadi gini. Jadi kadang-kadang memang justru di sini dia sedang merendahkan hati dia. Karena seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya ya kelasnya rasul. Jadi dia mengatakan awak ini apalah awak ini, bodohnya awak ini gitu. Padahal dia rasul gitu. Yang mengutus dia Yesus. Udah terang-terang Yesus yang menyuruh dia menjadi rasul, tapi dia mengatakan dirinya bodoh gitu. Jadi cara gaya bahasa dia itu gimana, makanya saya katakan di awal tadi, dan kita juga sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang perkataan Paulus ini benar-benar luar biasa sih sebenarnya. Luar biasa. Tapi kalau Anda huruf per huruf seperti ini, berarti ini Paulus bodoh, ini bego, ini kan gitu. Padahal Gini, enggak. Yang ku soroti di sini, ternyata yang disampaikan Paulus selama ini itu bukan dari firman Tuhan, tetapi berasal darinya dirinya sendiri, yang dimana dia sendiri itu mengakui bahwa dirinya itu bodoh. Salah. Jadi Anda bisa lihat perikopnya di atas. Paulus tidak mementingkan diri judulnya. Paulus, jika Anda baca dari Gini loh, ayat Bang. yang ke-7, Kan perikop itu berasal dari kalangan kalian sendiri yang bikin itu. Bahkan kalau kita mengacu kepada sumber manuskrip terdekat, nggak ada istilah perikop itu, nggak ada catatan tema memang di dalam betul. perikop itu. Jadi ya agar menghalangi Nah. isi ayat yang terdapat situ, kasih perikop aja. Itu tidak Bang, salah. silakan. Justru dengan adanya perikop ini justru dengan adanya perikop ini, pengkanon Alkitab membuatnya lebih mudah memahami konteks keseluruhan ayat ini sampai ke bawah. Artinya membantu menjelaskan yang di sini gitu, menafsirkan supaya kita memahami jalur ceritanya gitu. Justru perikop itu sangat bermanfaat. Bukan justru mengaburkan, maksud Anda tadi kan mengaburkan. Bukan mengaburkan. Justru itu adalah kesimpulan dari perikop tersebut. Kalau Anda baca ini, kalau saya baca semua ini butuh waktu panjang loh. Makanya kata bodoh di sini itu justru Paulus itu menyatakan tidak mementingkan dirinya sendiri, bukan, artinya dia bukan sedang, kalau dia mengatakan contoh, akulah yang membawa firman kepadamu. Akulah, itu dia sombong dia. Oh, Tapi ada lagi Bang. Ah. Coba buka 2 Korintus 12 ayat 11.
di mana di frasa awal dia ngaku bodoh, tapi dia minta dipuji. Nah, itu ngaco itu Paulus itu. 2 Korintus 2? 2 Korintus 12 ayat 11. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa ke aku, sebenarnya aku harus kamu puji karena dengar. Itu. Jadi perhatikan. Perhatikan. Gimana tuh? Dengar ya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Kamu yang memaksa aku memuji aku. Wah. Nah, jadi tata bahasa dia ini sebenarnya tinggi. Tinggi, Bro. Tunggu, jadi gini, contoh nih. Ini makanya saya katakan kalau Paulus ini seorang rabi nggak main-main, Tuhan memilih dia. Luar biasa dia ini. Ini kosakatanya Bahkan luar dia biasa. minta dipuji, walaupun Bukan. nabi-nabi sebelumnya atau Salah. rasul-rasul sebelumnya nggak pernah minta dipuji. Paulus doang ini loh. Coba abang cari, Dengar, abang sesungguhnya komparasi dengan aku rasul-rasul sebelumnya. dengar. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Kamu memaksa aku. Dengar ya. Aku jadi bodoh, sebenarnya kamu memaksa aku supaya kamu memuji aku. Aduh. Udah itu parah itu contoh gini. kesimpulannya. Bang, coba. Contoh Juma ngomong gini. Juma, ini suara Juma ya. Sesungguhnya hai Blebes dan kawan-kawan, aku jadi bodoh, kata Juma. Kamu memaksa aku supaya kamu menghargai aku, kata Juma. Ini Juma ini kan Gini, susunan diksi dalam kalimat itu ente nggak gitu, puja-puja Bang. ini Juma ini. Gini. Aku ngejelasin lebih Makanya masuk akal. gaya Ya? bahasanya, Bro. Gaya bahasanya pahami, Bro. Iya, Gaya udah bahasa paham. Paulus Gini, itu coba luar gantian. biasa, Bro. Enggak. Gini. Sungguh Itu aku bentuk telah menjadi apresiasi. bodoh. Ya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya Iya. aku harus kamu puji, bukan dia dipaksa Kamu oleh memaksa orang-orang. Bukan. Paulus memberikan penekanan bentuk superlatif. Lanjut. Sebenarnya Lanjut ayat berikut. aku harus kamu Lanjut. puji. Coba lanjut. Itu apa? Karena Apresiasi. karena aku tidak berarti sedikit pun. Namun Stop, di stop, dalam stop. segala Stop. hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar Ya. biasa itu. Paulus ngaku dengar. nyombongin dirinya, dia nggak pernah kalah terhadap rasul-rasul Jadi- selain gue. Jadi kan gini. Jadi ini kan kompleks ini ya, dengar ya. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, ya. Tidak berarti. Bab cakap saya ini sampah, Bro. Saya ini sampah. Walau memang saya akui saya rasul pilihan Tuhan. Nah, jadi gini. Ini gaya bahasa Paulus memang melebihi dari semua murid-murid. Kalah semua murid. Karena memang dia tingkat pendidikannya tinggi, Bro. Dia Rabi Yahudi, dia nggak main-main dia. Tinggi dia, gaya bahasa dia nggak sanggup kita. Ini butuh kajian tinggi nih. Saya katakan kalau Paulus itu berbicara, itu ahli teolog stres semua bisa, nggak mampu karena ini harus butuh IQ tinggi kita memahami kata-kata dia. Kalau di bawah rata-rata IQ kita memang sulit. Bukan sombong ya, bukan sombong. Kalau Anda membaca perkataan Paulus itu luar biasa itu. Ya itu nggak menjawab sama sekali. Abang itu kemana-mana coba Amba- melindungi Paulus dengan meninggikan Paulus yang dimana orang-orang yang membaca Paulus itu seolah-olah bodoh di mata Anda. Sampai ada yang tertulis wahai Oke. blessing. Saya katakan bakal aja, menghargai saya Romo. Saya langsung Romo Magni keturunan Suseno Muhammad. aja ku hargai. Saya katakan saya keturunan Muhammad tahun lalu gini saya katakan. Anda sangat menghormati saya ya. Sebenarnya saya tidak perlu kalian hormati. Saya tidak ada apa-apa. Walau memang sebenarnya rasa hormat itu sebenarnya ada pada saya. Nah kurang lebih gaya bahasa ini yang disampaikan di sini. Gaya Ya. bahasa itu. Makanya tidak mungkin satu bahasa pujian dan merendahkan secara bersamaan terjadi. Ada sesuatu makna yang tersirat di situ gitu loh. Di mana ketika digabungkan satu narasi pujian dengan satu lagi narasi kerendahan, itu ada makna yang tersirat. Jadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Loh, Nah, itu kita saya- memahami teks seperti itu, seperti yang Paulus inginkan. Jangan melampaui Dengar. yang tertulis Saya pertama. baca sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi. Ya. Iya, lanjut. Sungguh aku sebagai Habib telah menjadi bodoh. Ya.
Tetapi kamu yang memaksa aku. Hmm. Sebenarnya aku harus kamu puji. Siap Paulus, gua puji-puji nanti. Iya, kamu puji-puji, Terus, kamu cium terus. tanganku. Dengar, kamu cium-cium tanganku kemana-mana aku pergi, kalian hormati sampai jilat-jilat tanganku, kamu puji-puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, meskipun saya sebenarnya tidak berarti, artinya kita sama-sama manusia, sama-sama tercipta dari tanah. Nah, namun di dalam segala hal aku tidak kalah juga dengan rasul-rasul yang lain. Asik. Asik Paulus Asik. luar biasa. Memang iya. Woi, Nggak mau gila kalah dia. Paulus. Dewa emang Iya. Paulus ini. Kita wajib memuji dia. Dia nggak kalah sama rasul-rasul Coba. sebelum dia juga. Memang iya. Dan kan para Habib pun ngomongnya seperti itu. Sebenarnya gini. Mana ada sebenarnya Habib-Habib Mana ngomong ada gitu. Habib ngomong gitu? Ada banyak di TikTok lah. Iya Keturunan silakan rasul, ya. kan? Bawakan aja, nggak ada yang kayak gitu. Coba ayat 12 ya. Segala sesuatu membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa. Artinya gini, dia ini seorang pengajar menjelaskan bahwasanya ajaran dia itu berasal daripada Tuhan, tapi dia juga jangan disembah, artinya dimuliakan terlalu berlebihan. Walau memang posisi dia benar-benar seorang rasul, ada buktinya dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jadi dia sebenarnya bukan sedang menyombongkan diri, walau dia memang menyatakan yang sebenarnya seperti itu. Begitu. Kalau Anda kami baca ya, seterusnya lah. kalau kami yang melihat dengan kacamata awam, ini orang kayaknya kurang perhatian, kurang mendapat apresiasi, lebih ke Super sana. gitu ya. Tidak. Jadi kalau kita baca 1 Korintus ini sejarahnya ketika ada banyak pendapat Paulus tentang banyak sanggahan-sanggahan. Anda baca dari ayat sebelumnya bahwasanya ada di orang-orang Korintus yang menolak Paulus, ada beberapa menolak, ada yang menerima. Jadi Nah ini itu gara-gara konflik ditolak panjang. itu Blessing, gara-gara ditolak itu, banyak. makanya dia minta, Ya. ya udah, ya gua tuh dipuji dong, gitu. Enggak, bukan. Oh, bukan Yang itu menolak ya? ini gini. Bukan. Jadi kan sama seperti contohnya, maaf ya, Ustadz Somad ditolak di kampung sini, ada yang suka, ada tidak suka, ada yang like, ada yang tidak suka, begitu kan? Nah, Jadi, coba ketika Ustadz Abdul Somad ditolak, pernah nggak Ustadz Abdul Somad ngomong, sebenarnya nih saya nih harus dipuji, gitu? Pernah nggak? jadi ya contohnya Abdul Somad paling bilang, saya pernah di Kairo, kuliah di sana, gitu paling dia bilang. Nah pas gitu, pas bilang gitu, saya pernah di Kairo, saya pernah di Aljazair, saya tuh harus dipuji, pernah nggak gitu? Ya secara tidak langsung kan niatnya dipuji itu. Nggak pernah berarti ya, nggak pernah. Ya bukan nggak pernah. Jadi intinya kurang lebih gaya bahasanya seperti itu gitu aja. Gini loh. Gaya bahasanya seperti apa? Apa namanya? Kesimpulan dong. Gaya bahasanya seperti Ya kesimpulannya gaya bahasa Paulus itu menjabarkan sesuatu itu secara luas dia. Dia tidak contohnya memaksakan mereka harus memuji dia terlalu berlebihan, dan juga jangan juga merendahkan dia. Dia juga ada di ayat lain juga dia marah juga gitu. Namanya manusia kan, dia manusia. berarti dia tuh minta dipuji tapi jangan dipuji berlebihan gitu ya. Bukan gini loh, memang jujur Apa tuh? sebagai seorang seperti rasul ini kan dia hanya hidup dari situ. Jadi kalau udah capek-capek lagi dihina lagi kan sakit juga dia kan gitu. Dia kan manusia. Gitu loh. Gitu. Iya, jadi wajar makanya dong. kalau kalian tuh ngehina terus sih, kapan mujinya gitu kan? bukan begitu. Bukan juga, Jadi, aduh, apa makanya dong yang Anda salah mulu baca. gua nih. Anda kalau baca ini semua 2 Korintus ini panjang ini loh. Jadi Udah. ayat ini Kami baca semua, Bang. Tadi siapa yang ngejelasin bahwasannya perikop-perikop ini yang buat kan kanon gereja kan. Ini berkesinambungan ini semua surat. Berkesinambungan. Sebenarnya ini nggak ada nomor-nomor ini. Nah, jadi ini dibuat penomoran kanon Alkitab. Jadi kalau ini berkesinambungan semua dia. Jadi rentetan ini kalau kita ikuti baru kita memahami maknanya gitu loh. Ya, jadi ini kan maksudnya itu jangan diambil satu dalil kan. Semua dibaca baru kita menyimpulkan sendiri kan gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, Itu dia. posisinya kami sudah menyimpulkan sendiri. Anda salah menyimpulkan itu ayat yang tadi aja Anda bilang baca tapi Anda kejebak tuh. Kejebak Iya dong. kan? Nggak ketemu kan sampai sekarang Gunung Sinai di mana malaikat berfirman? Siapa bilang nggak ketemu?
Kan nggak mesti harus Gunung Sinai. Sepanjang itu kan sepanjang padang gurun sampai ke Gunung Sinai kan perjalanan orang Israel itu kan luas. Iya, cuma kan Stefanus Tidak mungkin ngomongnya lah. nggak sepanjang-panjang gurun sampai ke Gunung mungkin Sinai. lah. Ngomongnya kan nggak gitu. Stefanus kan bukan mengajar. Dia lagi disiksa. Ya spontan Iya. murid mendengar seperti itu. Murid mendengar seperti itu, kamu dituliskan apa yang mereka dengar gitu loh. Iya, ini Apa yang antara kau dengar? antara malaikat yang berfirman di Gunung Sinai atau Stefanus yang sesat. Intinya itu aja. Tidak sesat, memang di gunung memang malak Elohim semua. Saya udah bilang dari awal. Oh, Memang alhamdulillah. malaikat. Sip. Memang Nah, malak terus Elohim. ini yang Paulus sekarang gimana jadinya? Kenapa? Yang Paulus. kenapa? Paulus justru saya katakan dia salah satunya murid Yesus yang paling cerdas. Dia Nah, kalau menguasai. gitu, kenapa di kekristenan kok di gereja nggak ada yang muji-muji Paulus gitu? Nggak ada yang bikin lagu untuk Paulus. Kenapa? Nggak perlu kan, dia bukan Tuhan. Loh, dia Kan minta ini dipuji. dibilang sebenarnya aku harus kamu puji. Oh, puji ini bukan maksudnya, puji ini kan bisa menghargai juga. Menghargai bukan minta dipuji loh. Ada paham nggak? Oh, salah ketik LI, salah ketik ya. Harusnya sebenarnya aku harus kamu hargai gitu kan maksudnya ya. Anda boleh nggak memuji orang tua? Bukan menyembah loh. Boleh nggak memuji orang tua Anda? Nggak boleh kan, bukan Tuhan. Bukan menyembah, memuji. Lo tadi gitu katanya, yang dipuji cuma Tuhan doang katanya. Anda terlalu terlalu Blessing. terlalu Anda. Tadi katanya ngapain dipuji, bukan Tuhan. Nanya sekarang orang tua boleh dipuji atau enggak? Ya disembah maksud saya, bukan puji yang seperti apa. Puji Ya kan itu ada makanya banyak, kenapa Bang, nggak yang- dibikin lagu puji-pujian untuk Paulus gitu loh. Bukan puji yang seperti itu maksudnya. Ini sebenarnya lebih Apa kepada Bang menghargai. Blessing mau request besok aku tak bikin mahakarya pujian tentang Paulus. Insya Allah malam ini jadi kok. Bagus. Kita bisa bikin. Mau nggak? Paulus yang terbaik, murid Yesus yang paling bisa menjelaskan Yesus. Petrus, Halo Matius, bro. tidak Bro, ada apa-apanya. Halo Triwira. Iya. Itu benar itu yang disampaikan oleh Bro Blessing itu. Nggak ada yang salah lah. Iya. Iya benar Jadi kok. makanya kalau baca surat-surat Paulus itu, ya dia menggunakan gaya bahasa yang beda banget sih dengan murid-murid yang lain. Ya, seperti tadi sudah dijelasin, saya paham betul karena yang saya pahami persis sama. Jadi dia sebenarnya tidak meninggikan diri, tapi justru dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Bukan untuk Iya sih, benar. meninggikan diri, tapi dia menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu sesuai dengan apa adanya. Dia jujur Benar-benar. sebenarnya. Cuman kalau dia jujur terlalu keras, dia dianggap sombong, kan gitu. Makanya dia kasih dua kata yang ekstrim itu sehingga orang paham, oh berarti Rasul Paulus ini sebenarnya jujur, cuma dia tak mau. Misalnya, bisa nggak dia meninggikan diri? Secara logika bisa karena dia pinter banget ya, anak buahnya Gamaliel itu, ya. Iya, Gurunya Triwira gue juga Gamaliel. sepakat gitu. Ya. Sebenarnya dia di sini sedang merendahkan diri gitu. Karena kan kita ya kalau mendengar ada orang minta dipuji itu kan jadinya rendah di mata kita. Itu pas. Bukan. Oh. Jadi gini, kalau kita punya gaya sendiri kan, kita mau nyampaikan sesuatu supaya orang misalnya, supaya orang tidak tersinggung, atau supaya orang langsung tahu, atau supaya orang kaget. Itu ada, kaget supaya sadar. Itu ada cara-cara. Nah, Oh lagi kaget pas dia ngomong kayak gini. Oh, kan. Iya, Iya, makanya Nanti ada gue akan gaya praktekkan baik. ketika gue kaget, gue bilang, aku harus kamu puji. Nah, gitu. Bukan begitu. Salah Dia terus, punya- ih. Begini, dia kan punya gaya bahasa khusus. Salah Itu sudah dulu. Nggak ada yang dijelaskan benar oleh ini kok. Kok nggak Bro ada yang Blessing. benar Dan sih? itu kalau kita lihat surat-suratnya, itu seperti itu surat-suratnya. Memang gaya bahasanya seperti itu. Jadi gaya bahasa itu Tapi namanya begini, gaya Bro. bahasa Bro. apa ya? Dia Bro. tribal gitu. Gaya bahasanya seperti itu. Kalau misalnya Paulus merendahkan dirinya, tapi jangan juga kali membego-bego, membodoh-bodohkan diri gitu. Oh, makanya kan itu yang saya bilang sebenarnya. Iya, itu sebenarnya kan dia melakukan itu. Gini, dia kan orangnya pintar.
Itu pintar banget orang itu, Pak Dia Rasul pinter, Paulus itu. pinter Nah, membuat pinter ya begini ya, pinternya Paulus itu ya, pinter membuat Yesus jadi Tuhan. oh bukan. Jadi begini, Coba bro tuh baca. gini. Bro itu kalau saya lihat Hmm. tuduhan terus, itu fitnah. Ya Coba data kalau bro ada. pelajari sebentar, Kisah para Rasul sebentar dulu saya 236. jelasin. Iya, Sebentar saya saya kasih data jelasin. dulu, kisah 236 Iya, coba. sebentar saya mau jelasin kasih data. Kamu selalu begitu kok. Kalau dengan saya, kamu diam dulu lah. Ini Gitu loh. datanya ada Kalau loh. nggak ditegasin, kamu nggak diam gitu loh. Nanti dianggap aku marah. Ini Bikin datanya kacau. ada. Ini datanya ada, Tidak, Bro. kamu diam dulu. Kalau mau dijelasin, kamu diam. Gitu loh. Apa yang Anda mau jelasin sebelum saya baca Lah diam data? dulu lah. Kamu aneh. Mau dijelasin kok. Mestinya Saya mau jelasin apa yang Anda mau, begini. apa Lah, yang Anda mau jelasin sebelum saya mau baca jelasin data? mengenai Rasul Paulus. Tenang aja, Paulus saya jelasin. ya baik. makanya saya baca dulu baru Ya Anda sudah, kamu jelaskan. jangan diam dulu lah. Kamu tuh aneh. Kamu Jadi, tuh selalu begitu datanya nyanggah begini terus supaya saya nggak beri adalah- penjelasan. Iya, Aneh kau habis itu. ini Anda Ya sudah, saya menyanggah. jelasin dulu. Kamu diam, saya jelasin. Apa yang Anda mau jelasin, nggak ada yang tanya? Ya mengenai Rasul Paulus. Nggak ada yang Kamu tuh tanya aneh. itu. Nggak ada yang tanya itu. Kamu tuh Begini. cerdas nih. Artinya begini. Ngawur kau itu. Paulus ini yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Saking pintarnya Ya, itu dia. kan tuduhanmu. Itu kan menurut Datanya. persepsi pikiranmu. Datanya Mana begini datamu bunyinya. itu nggak Ya, ada. saya bacakan. Ya udah, Ya. saya jelasin dulu deh. Apa Ya, yang saya Anda mau jelasin jelasin? Saya belum baca data. Nah, kisah para ya udah silakan, ya. kamu kasih datanya. Mana datanya? Ya, Kasih. begitu dong. Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini Yesus Saya jelasin ya. dibuat menjadi Tuhan. Silakan jelaskan. Baru Saya Anda jelasin jelaskan ya. sekarang, silakan. Iya, jadi begini, kamu Ya. begini ya, teman-teman harus tahu kondisi pada saat itu. Kondisi di mana murid-murid itu sampai setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu orang-orang orang-orang Yahudi ya, pada umumnya ya, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu mereka kan membenci murid-murid Tuhan Yesus sampai mereka menerima Roh Kudus ya di kamar loteng Yerusalem. Itu setelah peristiwa itu baru Petrus berdiri dan berkata seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena Petrus tahu mereka nggak percaya sampai detik itu. Makanya dia ulangi, dia tegasin bahwa lihat loh, Yesus yang engkau salibkan itu, yang engkau salibkan itu ya, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Itu dia sebutkan, dia katakan karena mereka tidak percaya sampai pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Makanya kata-kata itu disebutkan. Yesus itu sudah sejak awal mereka tahu dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Sudah. Bro, ini saya baca Thomas datanya berkata lagi ya. seperti itu. Saya baca Apalagi datanya lagi nih, Petrus. Anda nggak jelaskan. Gitu loh. Di sini jelas kisah para Apostolos 2:36. Saya baca lagi nih. Ini data loh ya, saya nggak ngarang nih. Ya, kamu baca jangan cuma satu ayat itu. Kamu tahu nggak satu perikopnya? Gitu dong, kamu tahu supaya konteksnya kamu tahu kapan itu disebutkan. Gantian dong, Bang. Gantian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini adalah Yesus itu menjadi Tuhan karena dibuat oleh Allah, kata Paulus. Jadi Tuhan kamu itu Yesus, Tuhan buatan, Bang. Jelas kata Paulus nih, jangan kata saya. Bukan. Loh, Jadi itu pemahaman gimana Anda. lagi? Sebentar, saya jelasin ya. Gimana Biar sih? saya jawab dulu. Sebentar, saya jelasin. Sebentar bro, saya jelasin dikit nih Oke, ya. oke. Jadi kamu juga kita ini berbeda, pengertian Tuhan aja dengan antara Islam dengan Kristen aja udah beda ya. Sudah beda. Ya, itu sebenarnya penegasan dari Rasul Paulus itu. Rasul Petrus ya. Petrus yang berdiri itu setelah mereka diurapi oleh dibaptis Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Itu untuk penegasan aja. Pertama yang tadi saya bilang. Terus yang kedua mengenai Tuhan. Jelas pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kan, dia turun dalam kerajaan maut, ya kan. Makanya di ayat yang lain dia berkata dia mengalahkan maut. Makanya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dia masuk dalam kerajaan maut. Nah, dia Kristus karena dia diurapi, ya, dia mati. Orang yang diurapi dan mati mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati.
Dia memegang kerajaan baik. maut dan kunci maut dan kerajaan maut. Itu Oke. sebutannya yang kedua ya. Ya. Alasan kedua itu, Ini- alasan pertama yang tadi saya katakan. Anda nggak menjelaskan ini, bro. Kamu Ya nggak menjelaskan, kamu tuh begitu kan. Setiap kali kita Sarah, jelasin ini, kamu gini ya, bantah. Gitu di loh, sini- itu sesuai dengan Alkitab. Gitu Ya, loh, saya kamu baca baca, lagi. kamu Saya baca baca lagi. dulu satu perikop itu, bro, Ini. Selebes. Kamu baca Ini dong ya, yang cuma dengerin satu ya. ayat. Di sini Yesus di sini Yesus dibuat menjadi Tuhan atau dia Tuhan dari sananya? Oh, Tuhan dari sananya. Oke, Bukan kalau begitu dibuat- ya, kalau begitu Iya. ini bohong dong yang tertulis ini Oh bohong. enggak, itu makanya Bener. ayat yang makanya Oh, alasan pertama yang saya sampaikan tadi bahwa Petrus tahu mereka sampai saat itu mereka nggak percaya, malahan mereka mengejek, kalau- ya kan? ini Mereka kan tadi, mengejek Bener, waktu bro, mereka oke, baik. diurapi dengan Roh Kudus. Coba Ya. baca. Oke, Mereka menurut ngejek, ya, gitu loh. bro. Jadi menurut Aduh. Anda Yesus ini Tuhan dari sononya gitu. Oh iya. Oke, Tuhan dari sejak kapan? sononya. Sejak kapan? Aduh. Sejak kapan Ya. dia jadi Tuhan? Oke. Bro. mungkin Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sebentar, saya jelasin. Sebentar blessing. Abis itu nanti saya kasih ke blessing ya. Sejak kapan Itu dia jadi pada- Tuhan, bro? Sebentar dulu ya. Hmm. Di nubuatan jelas. Saya berapa kali jelasin. Nubuatan Sejak Elohim kapan? Yudhevah berkata apa? Pertanyaannya sejak kapan Yesus Sebentar, Tuhan? iya makanya tidak bisa satu kalimat, bro. Kamu tuh nggak ngerti. Pertanyaanmu nggak bisa dijawab dalam satu kalimat. Butuh Konyol berapa hari? banget orang ini. Butuh berapa Ya, hari? kamu diam dulu. Saya jelasin, gitu Ya, loh. silakan. Aduh, jadi begini di nubuatan Yesaya, ya Elohim Yudhevah berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat itu digenapi, ya pada hari ini lahir bagimu Kristus, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu adalah Elohim itu sendiri. Siapa Jadi- Elohim itu? Yudhevah, jadi- berarti dia Tuhan. Sebentar, Oke. sebentar dulu. Terus apa? Yang jadi- malaikat jadi- Gabriel datang sebentar dulu. Aduh, gimana sih? Dari nubuatan jelas dia Tuhan, dia Elohim itu sendiri. Baik, Digenapi baik, di baik. Lukas yang saya Oke. bilang tadi itu. Baik, Terus baik. apa yang dikatakan oleh Gabriel? Gabriel berkata, ya kan, Roh Allah yang Maha Tinggi itu akan menanggung engkau dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Ya kan? Anak Allah. Jelas. Oke, Ya. Jadi gantian dia ya. Tuhan sejair. Terus Iya, Yesus berkata, udah, oke, aku dari baik. atas bukan kamu dari bawah, tapi aku dari atas. Iya, Sebelum baik. Abraham jadi, aku telah ada. Baik. Jadi dia itu Baik, dia. gantian ya. Yohanes 1 ayat 1 sebentar. Anda mau Yohanes 1 ayat 1 kepanjangan. sampai 18 ya. Anda Pada mulanya kepanjangan. adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Oke, itu menjadi baik. daging, Tuhan Yesus. Gantian, Tuhan Yesus gantian. itu adalah Allah. Jelas Gantian ya? ya. Iya, gantian ya. Aduh, Anda clear. tadi mengutip Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan, setuju? Setuju? Jelas. Oke, artinya Bunda Maria juga menyusui Tuhan, setuju? Jelas. Oke. Iya. Bunda Maria juga Kenapa? Bunda Maria juga mengandung Tuhan, betul? Oh, betul. Jelas. Oke. Waktu Tuhan dikandung berarti Tuhan ada dalam kandungan ya? 9 bulan. Iya. Iya. Berarti yang menjaga alam semesta dalam kandungan. Oh enggak, dia omnipresent bos, omnipresent. Ya berkali-kali dijelasin, tapi kamu Kan nggak ada mau kan tahu, ada di nggak dalam paham. kandungan. Kan ada di dalam Oke, kandungan dia. saya jelasin sebentar. Sudah jelas ya. Kurang Iya, 5 silakan. pertanyaan. Saya jelasin ya. Enggak. Saya jelasin dulu. Silakan. Ya pada waktu dia inkarnasi nusul menjadi manusia itu jelas nubuatannya. Ya Elohim sendiri, Yudhevah akan memberi tanda bagimu. Seorang anak darah akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Berarti Yesus yang nusul menjadi manusia, Elohim yang nusul menjadi manusia itu harus melalui proses kelahiran manusia biasa. Maka dia harus hadir dari rahim Maria. Jelas ya. Untuk apa dia menjadi harus lahir dari rahim Maria? Proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk untuk dicurahkan di bukit Golgota. Untuk menanggung manusia menebus dosa. Itu jelas. Makanya disebut anak manusia. Dia ada silsilahnya. Tapi Oke. Gabriel berkata tadi bahwa dia adalah anak Allah. Jadi dia anak manusia dan dia juga adalah anak Allah. Ya. Oke, baik. Jelas ya. Nah, Ya. jangan bilang bahwa pada saat dia lahir terus kosong di surga. Tidak. Oke, baik. Gantian ya, Allah Bang. itu adalah roh, dia omnipresent. Oke. Dia bisa berada di mana saja. Baik. Oke.
Begitu loh. Daud Oke. berkata, kalau aku mendaki ke Panjang langit, banget. engkau ada di sana. Kalau Gantian, aku Bang. turun dalam dunia orang mati, engkau juga ada di situ. Gantian Jadi ya. Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang roh, boleh yang boleh nggak? omnipresent. Halo. Oke ya. Ntar dulu, saya belum kelar. Sebelum- Saya belum sebelum kelar. saya cabut, Iya, sebelum jelas, saya betul. Ntar Silakan dulu, bro, Bang. bro Saya blessing. Sorry Gantian, bro. gantian dulu, ntar dulu, Silakan gantian. bro blessing. Silakan bro Gantian blessing. loh. Gantian Lanjutkan. saya Ini. lagi. Saya dulu Bang loh. Slebes. Saya mau dulu. jawab kisah 2. Ntar dulu. Ntar dulu, jangan lari ke sana dulu. Ntar dulu Menjadi ya. Tuhan dan Kristus. Gantian dulu ya. Jadi tadi menurut Pak siapa sih tadi ini, Pak Triwira, ya, Bunda Maria itu mengandung Tuhan pencipta alam semesta. 9 bulan Tuhan Anda dalam kandungan. Kan begitu. Setelah dia berojol juga, Bunda Maria menyusui Tuhan pencipta alam semesta itu. Gitu. Menurut Pak Triwira nih. Saya ikuti Anda loh ya. Jadi jangan marah gitu ya. Sekarang ya silakan saja mengimani hal kayak begituan, nggak apa-apa. Yang menjadi problem adalah saya belum pernah menerima kisahnya manusia di zaman Bunda Maria, termasuk Bunda Maria dan suaminya Pak Yusuf itu menyembah kandungan Bunda Maria. Tidak ada satupun manusia di muka bumi pada waktu itu berdoa kepada kandungan Bunda Maria. Sedangkan menurut Anda, Tuhan pencipta dalam semesta ada dalam kandungan. Udah bro Nah Slebes, sekarang, sudah kita tangkap. nah Sudah kita sekarang tangkap lah. Udah bisa kita tangkap. pertanyaannya, Sudah ditangkap. pertanyaannya, Gantian. pertanyaannya Jawab, adalah, Bang. bagaimana Anda mau jawab belum ada pertanyaan? Pertanyaannya adalah, Bunda Maria kalau dia berdoa itu berdoa kepada ke surga atau berdoa ke dalam kandungannya? Silakan. Oke, Ya saya jawab ya. gampang jawabnya. Saya jawab- Silakan saya bro, jawab, bentar, saya jawab blessing. dulu. Silakan. Ya, saya jawab dulu satu-satu. Doa Maria kepada kandungannya atau kepada Bapa Surgawi ya. Nanti saya jawab itu ya. Saya masuk dulu ke kisah 2:36. Ya. Itu khotbah Petrus ya, di mana dikatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan ya. Berarti itu Tuhan itu karena Anda mengatakan Paulus tadi mengatakan ya, Paulus. Karena Paulus menjadikan Yesus Tuhan gitu ya. Itu salah, bukan Paulus. Ya tapi itu salah Petrus. itu, Mak. Saya udah bilang Petrus kan, salah dia. Petrus ya. Kisah para rasul yang mulia. Roma Kisah- 14:9 Iya itu keliru kamu itu Andi, surat makanya Paulus. kamu tuh nggak baca, pura-pura baca Kisah- tapi nggak paham. Jangan Kisah dikasih apa? kisah bang, Memalukan. kasih Roma Memalukan. 14 nomor 9. Ya Roma 14:9 Satu-satu coba. Nah, itu Roma kan Ini dulu 14:9. udah selesai. Oke, nanti saya jawab Roma. Saya jawab Iya. dulu yang kisah 2 ya. Iya. Coba Anda baca kisah 2 ayat 35. Apa itu? Anda tahu nggak? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu sinkron dengan Mazmur. Ya. Mazmur Mazmur 91. Ya, ada diam saya ngomong nih. Kalau Anda diam saya ngomong. Kalau kisah itu sebenarnya nulis siapa sih? Petrus apa Lukas ya? sorry, demikianlah Lukas. dalam Mazmur Kok Petrus? Mazmur 110. Tadi Mazmur 100 dalam itu sinkron dengan Mazmur 110 ayat 1. Kisah para Rasul 2 ayat 35, ayat yang sebelum 36 itu sinkron dengan Mazmur 110 ayat 1. Kalau 36-nya sinkron kemana? 36-nya Itu di sinkron mana? kemana? 36 sinkron kemana? Masa dulu maksudnya Roma nanti 14 dulu nomor 9. biar Iya, Roma 14:9 juga. Mbak Bro. Sinkronnya ke situ. Bang. Jadi Petrus itu berkhotbah. Jadi kan mereka ahli Taurat. Mereka kan memahami kitab Torah. Jadi dia menjelaskan kenapa bisanya manusia itu menjadi Tuhan, kan itu kejanggalan sih sebenarnya. Tapi dia mengutip Mazmur Kejanggalan. 110. Oh, mengutip. Iya, secara daging ya nggak masuk akal dong, ya kan? Iya kan? Makanya surat-surat Kristen dengar. itu nggak diserahkan Dengar ke dulu. orang Yahudi. Makanya Romawi Yunani Mazmur aja. 100 Makanya Mazmur 110 Bro, jangan berkata, dipotong-potong bro. Aduh, jangan parah. potong dulu. Makanya Mazmur 110 berkata, duduklah di sebelah kanan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Raja Daud melihat Bapa Sorgawi dengan sang malak Elohim, sang firman. Dia Terus mendapat Anda nggak jelaskan penglihatan. kisah 236 loh. Mas, ikut kan kisah itu tadi. Kisah 236. Klarifikasinya, Kisah 236. kisah 2 ayat 35. Ayat Saya nggak sebelumnya. nanya 35, 36.
Oh, berarti Anda ngotot itu namanya, Bro. Kita kan dari awal saya bilang Alkitab kami itu harus dibaca dengan ayat sebelumnya, Bro. Ya udah terusin ke 36 dong kalau habis 35 36 biasa teruskan Ya, ke situ. terusin. Ya, Nah, silakan. jadi setelah itu Petrus dalam khotbahnya mengatakan bahwasannya penglihatan Daud di masa lampau bagaimana Bapa mengutus sang Malak Elohim, Dafar Elohim ke bumi ini menjadi tuan, menjadi raja atas manusia, menjadi hakim yang adil, memiliki kebesaran di bumi dan di sorga. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus ayat 36. Begitu isi khotbahnya Simon Petrus. Jadi jangan Anda katakan sekali lagi. Oke, Tunggu dulu. baik. Tunggu dulu. Jangan Anda katakan sekali lagi bahwasannya Paulus menjadikan Tuhan. Oke. Oke, baik. Kalau Roma 14:9 gimana? Roma 14. Saya jawab dulu, jangan putus. Udah selesai. Bukan, Anda kan bertanya tadi itu apa namanya Maria itu menyembah Tuhan Yesus atau bagaimana? Oh Saya iya, jawab. iya, silakan. Ya, pertama saya jelasin ya bahwa Anda salah tadi ya. Anda bilang Paulus itu adalah Petrus. Walaupun kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas Anda harus paham itu. sebentar, yang menulis kisah itu Udah dulu. tadi. Yang Sudah menulis salah kamu kisah tadi. itu Lukas atau Petrus? Yang menulis Iya, kisah. Lukas, yang bicara Petrus. Dari Kamu mana nggak Petrus? paham, makanya baca Kamu juga dong. nggak paham. Bukan nggak paham, udah jelas kamu salah kok. Kamu Udah juga saya salah beritahu dari kok. awal. Orang di situ jelas Yesus Tuhan Aduh, buatan. udah salah masih ngeyel. Orang di situ Kamu jelas tuh Tuhan nggak buatan jujur dari kok. hatimu tuh. Ya ini saya baca Itu, dulu, Lukas woi, dulu. saya baca lagi, Ini Lukas bentar. 1. Udah, Bentar. Lukas 1 ayat Jadi 38. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, dengerin, menjadi Udah Tuhan. Jadi Udah di lewat. sini Ini saya baca Yesus, dulu, Lukas 1 ayat Yesus 38. di sini adalah Tuhan buatan. Yesus di sini itu adalah menurut Tuhan kamu, buatan. Itu menurut Anda. Udah. Tertulis, menurut bro. Anda itu. Tertulis. Itu menurut pikiranmu. Itu Tertulis. pikiran sesat. Tertulis. Itu pikiran sesat. Tertulis. Kalau menurut Ya. praktisi Yahudi hari ini Yesus itu siapa, Bang? Sebentar, saya mau baca ini dulu deh. Ya, ini saya bilang ya. Lukas 1 ayat 38. Lukas 2 nomor 11. Kamu yang nanya. Kamu nanya 5 pertanyaan. Lukas 2 nomor Aduh. 11. supaya Udah, saya supaya jawab kamu dulu itu nih. sadar, Nih, supaya kamu itu Lukas waras 1, gitu loh. Bukan kamu yang comot Supaya kamu ayat jangan sakit menyesatkan. kelamaan. Comot ayat menyesatkan. Kamu gunakan Betul kan? kitabnya orang Menyerang Yahudi. Alkitab, Yang punya menyerang kitab siapa? kekristenan, ya Dengar, kan, dengar, terus dengar, membenarkan dengar. ajaranmu. Itu Menurut namanya yang punya penyesatan. kitab Yesus itu siapa? Ya sebentar, Jangan ini kelamaan dulu, saya menghayal. jawab dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab Menurut dulu. yang punya kitab Ya. Yesus itu siapa? Ya, sebentar dulu, saya jawab ini dulu. Ya. Bawa Lukas Mazmur 1 lah ayat segala 38. macam kitabnya orang dibawa. Aduh, kitab orangnya apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ya, yang Jika empunya engkau kitab percaya, orang sebentar, Yahudi, sebentar. praktisi Yahudi, Ini Yesus itu Tuhan siapa? Yesus berkata, kamu diam dulu, ya. Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya kepada Musa, engkau percaya kepadaku karena dia menulis tentang aku. Dia menulis kitab Musa, 5 Di kitab Musa. mana? Di mana Musa menulis tentang Yesus? Di mana? 5 kitab Musa yang dia tulis. Di yang dia tulis tentang mana Tuhan Musa Yesus. menulis Punyanya tentang Yahudi. Yesus? Bukan, Di mana? Alah. Tunjukkan satu data di kitabnya Musa menulis tentang Yesus. Di mana itu? Aduh, itu nubuatan, semua nubuatan. bicara tentang Yesus. Makanya Tuhan Yesus nubuatan, berkata, Musa menulis tentang yang aku. mengerti tentang kitabnya Aduh, Musa ya praktisi kamu Yahudi, itu bukan comot-comot kalian. Ayat, comot-comot ayat. Kamu comot-comot Nyerang kitabnya Kristen, orang untuk nyerang melantik Alkitab, manusia menjadi membenarkan Tuhan. Apa ajaranmu. nggak malu? Aduh, memalukan. Memalukan yang empunya Jelas kitab, memang salah. yang empunya Salah. kitab tidak mengenal Yesus. Datang bukan kamu. yang ngarang. Banyak salahnya, kita sudah buktikan. Siapa Yesus Kamu menurut sesat. praktisi Yahudi hari ini Sesat. siapa? Sesat, kamu tuh Eh, menafsirkan dan pemahamanmu sesat. Udah jelas banyak. Banyak. Yang empunya Ya kan, kitab pada itu zaman Kristen katanya, atau apa tidak Yahudi? semua orang yang menyuruh kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu tahayul. nabi palsu, tahu nggak? Tahayul. Kamu menyesatkan. Tahayul, ayat saya firman. tanya, Alah. perjanjian lama itu kitabnya siapa? Aduh, apa? Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab Kristen, kitab Tuhan Yesus Kristus. Alah, itu Nggak jelas. malu, Jelaskan. nggak malu, Jika engkau- nggak punya Tuhan Yesus malu. berkata bahwa Musa menulis tentang aku. Siapa itu Nggak yang dia tulis? punya 5 kitab malu. Musa. 5 kitab Musa menulis Nggak tentang Yesus. punya Di mana? Di mana? Aduh, Tuhan Di Yesus mana? Di mana Di Musa? mana? Di mana? Di mana? Di mana Musa Musa menulis menulis Yesus tentang di mana? Yesus.
Di mana? Aduh, kamu tuh. Di mana? Di mana? Di mana? Yang 5 kitab Musa. Mana? Tunjukkan di mana? Nah, lima kitab Musa, ya, Ya, kejadian tunjukkan. sampai Mana? ulangan. Jelas kan? Mana? Tidak ada. Bukan makanya itu buktinya. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Mana? Comot kitabnya orang. Lalu melantik anak Maria jadi Tuhannya. Aduh. Mana bro? Mana tulisan Musa membahas Yesus? Mana? Mana? Bukan Musa itu Yohanes. Bukan Musa itu. Bukan Dengar dulu. Biasa ribut. Dengar dulu. Ini Mana? Yohanes 5 ayat 46. Sebentar. Yohanes 5 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Itu Sebab bukan dia Musa telah yang nulis, tentang itu Yohanes. Dia menulis tentang aku. Musa menulis menulis apa? tentang Yesus. Musa menulis Musa apa tentang Yesus? Aduh. itu Musa kan- menulis apa tentang Yesus? Itu kan kamu menurut pikiranmu ini Itu kan sesuai pengarang dengan Yohanes yang firman. mengatakan itu. Kamu Sekarang yang kita menyeronkan. tanya, Kamu memang Musa menolak. menulis apa Ya kan tentang Anda yang Yesus? Anda jelas menolak kok, menolak ketuhanan Yesus. Musa menolak menulis firman Tuhan. apa tentang Kamu Yesus? comot-comot Triwira, ayat, gantian bicara, comot-comot Triwira. ayat, Triwira, menyerang gantian firman bicara, Tuhan, weh. Kamu menyerang ngomong terus. kekristenan. Yang Iya kamu kan? punya Terus kitab, membenarkan ajaranmu. yang Alah, kamu punya mending ke kitab laut kau itu. menertawakanmu, bro. Yang punya kitab Ketawa menertawakan aja. kamu, bro. Yang kamu katakan sudah diklarifikasi, bro. Gantian bicara, Semua bro. salah. Kamu Semua terus, sesat. mimpi. Kenapa Mimpi. kamu sengaja memang? Jangan Anda macam sengaja terus, Mimpi menyesatkan. kamu mimpi. Anda sengaja Dengarkan. menyesatkan. Kitabnya Sengaja Musa dengan menyesatkan. Kristen Untuk itu apa? jaraknya Menolak ketuhanan Yesus. 1700 tahun. Aduh, alah, emangnya kamu yang tahu. Ada kamu itu. Panik Apa beragama itu? tanpa Oke. otak. Begini Dengarin, jadinya. Pak. Kamu yang Kembali ke jelas topik, bro. kok, ayat-ayat yang Bro. kamu comot itu untuk Kembali ke topik, untuk Bro. Kamu menolak mencomot ketuhanan Yesus. bukan cuma Menyerang mencomot, kamu kekristenan. merampok Terus kitabnya membenarkan Yahudi ajaranmu. untuk melantik Tuhanmu yang manusia itu. Aduh, memalukan. Oke, kembali ke topik ya. Memalukan. Sudah jelas kok. Sekarang praktisi Yahudi siapa Yesus menurut mereka? Itu orang pada waktu itu Nangis. mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. mereka apa? Menyebarkan kabar dusta, ada dusta mahkamah agama Mereka jelas. apa? Sejak dulu memang mereka menolak Tuhan Yesus. Sampai Menolak sekarang apa? dusta mahkamah agama itu sampai sekarang tersebar. Dan banyak orang percaya. Yesus ditolak Tapi sebagai sudah apa? Lagu lama, bro, lagu lama kalau kamu bawa itu. Kita Yesus tahu. ditolak sebagai apa oleh Aduh. Yahudi? Alah, dari dulu mereka menolaknya dan mereka Sebagai memberikan apa? Dia berita ditolak bohong. sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Ini Ditolak sebagai apa? Dari kita sudah Nangis. ngamati, kamu ngambil comot firman Tuhan. Lu mau comot-comot? Untuk menolak. Iya kan untuk tujuan Justru penyesatan. dengarkan, Kamu penyesatan. pengarang kitabmu Kamu mencomot-comot menyerang kitabnya Alkitab. Yahudi Ambil untuk ayat melantik Alkitab, menyerang Yesus Alkitab, sebagai Tuhan menyerang bagi kekristenan. Romawi dan Terus Yunani. membenarkan ajaranmu. Walah, ke laut aja lu. Itu Gak malu. Gantian ya, malu. Triwira. Ya, Triwira, Yang gantian punya ya. kitab Jelas masih itu. hidup, weh. Yang punya kitab masih hidup. Gak malu Aduh. kalian? Yang punya Memalukan kitab itu. masih hidup, masih ada orang Yahudi sampai hari ini. Kamu sudah kita buktikan kok. Semua ayat yang Triwira, kamu gantian ambil ya. itu kamu sesatkan. Triwira, gantian. Iya, Kamu iya. Oh iya, Triwira, kamu sesatkan. saya kok. kembalikan ke topik Panik. dulu ya. Maksudnya itu tidak. Maksudnya kamu diam serongkan. dulu. Maksud Kamu dari ngoceh, firman Tuhan. kamu gak capek. Kebenaran. Kamu yang menyerongkan Iya, terus kitabnya kamu ambil, orang. Kamu apa? Kamu kudeta ayatnya. Firman Tuhan kamu kudeta. Kamu yang kudeta kitabnya orang. Kamu Yeay. kudeta. Kitabnya Ketahuan, Yahudi bro. kau katakan perjanjian Cara-cara kamu lama. ketahuan. Kamu ambil ayat firman Tuhan. Nyerang Kitabnya firman Tuhan. Yahudi Menyerang Alkitab. disebut perjanjian Terus lama. menyerang kekristenan. Terus Siapa apa? yang Membenarkan mengatakan ajaranmu. bahwa Taurat Apa itu perjanjian maksudnya? lama? Itu namanya penyesatan. Jelas. Siapa yang ngajarin? Siapa yang Kamu ngajarin serang saudara Rasul kalau Taurat Paulus. itu perjanjian Rasul Paulus lama? Kamu serang. Kamu Ini ngomong kamu terus serang banyak sama Rasul dia Paulus. ganti. Untuk apa? Gantian bicara Orang bro. gila. Untuk apa? Tahu lah. Gak ada kita berhentinya tahu maksud ngomong. Anda Orang itu, gila, ya. ketahuan nggak mau Maksud ditahu apa? menangnya. Kamu Dulu, yang gila. Dia Kamu dulu, dia. Orang gila, manusia kok disembah. Jelas kok di sini. Kamu yang serong. Kamu menyerongkan. Kalau kamu Nah sekarang saya tanya sama siapa yang mengatakan kegilaan. Taurat itu perjanjian lama? Aduh, udah dijelasin kok. Siapa yang ngajarin kamu Taurat itu perjanjian lama? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Kamu kok nanya balik? Mau ngajarin saya? Siapa yang ngajarin kamu? Kamu nggak percaya Yesus, nggak Kenapa percaya Tuhan kau Yesus, nggak katakan, percaya Alkitab. Ngapain kenapa kamu ambil-ambil agamamu, comot-comot? kenapa agamamu Siapa yang mengatakan ngajarin Taurat kamu itu perjanjian comot-comot lama? ayat Kenapa? Alkitab
untuk menyerang Alkitab. Kenapa menyerang kitabnya kekristenan. orang kamu katakan perjanjian Terus lama? membenarkan Kenapa? ajaranmu. Lah ke laut aja kau itu. Kenapa kitabnya Yahudi kau Iya, katakan jelas perjanjian kok. lama? Amir, Kenapa? dulu, Pak Amir. Siapa yang Semua katakan yang kamu itu? comot itu Kondisikan dulu, salah, Pak Amir. keliru, semua Kondisi serong dulu, dan sesat. bro. Kita bisa Gantian, buktikan bro. satu-satu. Bro, gantian bicara ya. Semua Kamu ayat nggak firman capek yang kamu ngerocos comot. terus. Aduh, ngerocos. Udah diam dulu ya. Gantian Nggak ya. ada yang ngerocos terus kok. Iya, gantian lah Kita bicara. jelasin, kamu nggak mau. Boleh gantian Jelas bicara ya. itu. Boleh gantian Aduh, bicara. nah, Boleh gantian ya. Nangis, Gantian ya. nangis. Oke, tadi Anda mengatakan pencipta alam semesta itu dikandung oleh Bunda Maria. Anda nggak jawab loh. Siapa? Ya, Yang saya mau disembah. jawab Dengerin dari dulu. tadi. Kan saya mau jawab dari Dengerin tadi. dulu Kamu yang ini. nggak mau. Kamu nyerocos terus. Kan Iya, saya dengerin bilang dulu. Saya mau jawab. Saya Tapi kamu selesaikan nggak dulu. mau. Saya Memang selesaikan nggak dulu. beres kok memang. Waduh. Tapi Saya udah selesaikan jelas dulu, lah, ya. woi. Kamu Saya itu selesaikan jelas dulu. ya. Anda itu Ini penyesat. ngomong terus loh ini Kamu orang ini. ambil ayat firman Tuhan. Ya Ini kan? ngomong terus Kamu ini. nyerang Firman Alkitab. Tuhan. Kamu nyerang Kamu kekristenan. rampok kitabnya Yahudi. Kau ambil kitabnya Yahudi. Ngerocos. Kau rampok kitabnya orang. Lalu kau Sebentar, tempel Pak. di kitabmu. Baru kau Sebentar, Pak, katakan ya. kitabnya orang perjanjian Kenapa orang lama. percaya sama kamu Gak itu? malu. Ya, karena kamu Kamu ini penyesat. mau ngerocos terus. Penyesat. Jawab dulu, Oh, woi. nggak benar kau Dijawab itu. dulu. Waktu Giliran itu- ditanya waktu siapa yang mengajarin kamu Torah itu perjanjian lama, nangis. Gak bisa jawab. Bro, woi kabur dia. Eh. Bang Juma,